Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tolong saya nah, saya tadi mohon maaf. Ya, baik. Jadi awal mulanya ada topik hari ini adalah tentu saja atau dengan teknifah ya, sudah jelas kalau itu. Tapi kemudian juga jadi muncul pertanyaan yang ingin saya tanyakan duluan sebelum saya sharing kepada teman-teman. Nah, mumpung kita di sini berdua belas, kita bisa jadikan ini semacam diskusi yang private ya, karena hanya ada kita aja di sini. Awalnya adalah ketika Teknifah cerita tentang ternyata masih banyak di antara kita, ini termasuk saya juga ya, yang salah satu PR-nya adalah masih ingatannya itu masih kecantol ke ujian hidupnya dan masih belum bisa rilis dan merasa berdamai dengan itu. Dan kemudian jadinya itu menjadi satu tambahan beban, baik beban emosi, beban memori, beban skema cara perilaku yang akhirnya terbawa terus ke dalam episode-episode hidup berikutnya. Nah, terus saya merasa ini sebenarnya hal yang umum ya, artinya banyak kok yang mengalami, tapi dipikir-pikir nggak banyak juga ya yang di antara kita yang mau membedah sampai benar-benar mendalam untuk benar-benar memahami sebenarnya apa maksudnya Allah memberikan ujian hidup itu. Karena kalau kita berhenti di pertanyaan, kok aku ngalamin itu sih gitu ya, dengan wajah yang masih ada emosi tidak terima karena tidak paham, kan kecenderungannya kita jika kita sulit memahaminya, jadi kita sulit menerimanya. Padahal sebenarnya ujian iman artinya kita menerimanya meskipun kita tidak memahaminya, gitu ya. Dan ternyata karena kita harus moving, kita harus tetap melangkah lagi maju untuk perjalanan hidup kita belum pernah benar-benar sadar sebenarnya saya berhasil nangkep maknanya nggak sih? Saya berhasil nangkep pelajarannya nggak sih dari ujian hidup yang Allah berikan pada saya? Atau jangan-jangan sebenarnya saya belum benar-benar memahami sehingga belum benar-benar menerima dan saya ternyata belum juga lulus ujian kimananya sehingga saya belum bisa menerima kalau saya belum bisa memahami. Kebayang nggak ya maksud kalimat saya? Akhirnya jadinya selalu menjadi ganjalan dalam pikiran dan perasaan. Dan dalam banyak situasi ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama orang-orang terdekat, itu mengemuka, mewujud atau terekspresikan menjadi sebentuk emosi yang kadarnya tidak sepadan dengan kejadian sebelumnya. Artinya, misalnya kita berhadapan dengan anak, anak sebenarnya hanya melakukan apa ya keusilan yang biasa misalnya, tapi kemudian kita meradang dan bahkan meledak. Lalu di lain waktu kita berpikir, "Kenapa saya sampai meledak sampai segitunya sih?" Gitu. Atau mungkin pertanyaannya bukan datang dari kita, tapi datang dari anak. "Kenapa Bunda tuh meledak sampai segitunya sih?" Gitu. Heran gitu, "Perasaan aku kan salahnya cuma segini. Aku ngerti Bunda marah, tapi kenapa sampai meledak gitu ya?" Gitu. Sehingga lama-lama kita menyadari ini ada yang nggak sinkron nih, antara kejadian atau kita sebut aksi dari luar dan bagaimana reaksi kita terhadap kejadian itu. Begitu ya. Nah, berhubung tadi Teknifa sudah juga membuka dengan sama-sama berbagi kisah tentang kehidupan masa kecil, saya ingin mulai mengajak teman-teman semua di sini juga merecall memori ketika masa kecil. Apa sih yang ada di masa kecil kita, memori-memori yang sampai saat ini masih kita kenang dan beberapa di antaranya itu masih membawa perasaan tidak enak. Nah, saya ingin mulai dari masa kecil karena kalau di masa kecil kita rentan untuk merasa bersalah terhadap situasi yang kita akibatkan atau situasi yang kita ada di dalamnya. Meskipun sebenarnya kita tidak bersalah, karena posisi kita anak kecil. Kita belum dewasa, kita belum punya kekuatan, kita belum punya kemampuan untuk menangani situasi berbeda dengan orang dewasa. Nah, jadi coba diingat-ingat, saya mau memulai share screen ya, dan share screen-nya sudah dimulai dengan saya mengajukan pertanyaan. Jadi, coba diingat-ingat memori di masa kecil Anda, terutama memori-memori yang masih membawa perasaan berat setiap kali mengingatnya. Baik situasi di masa kecil itu adalah faktor salah Anda, sehingga situasi itu terjadi, ataupun sebenarnya bukan salah Anda, tapi Anda terlibat di dalamnya, masuk ke dalam situasi tersebut. Diingat-ingat memori perasaannya seperti apa, diingat-ingat orang dewasa di sekitar Anda saat itu berkata apa, baik pada Anda langsung maupun pada orang-orang lain yang ada dalam situasi itu. Nah, coba diingat-ingat, dipilih memorinya yang mana. Nah, saya izin mau share screen. Saya ingin menceritakan runutan emosi yang bisa muncul dari sebuah kejadian. Mudah-mudahan kita jadi memahami ya bagaimana sebuah ujian hidup itu memang mempengaruhi jalan kita berpikir dan merasa.
Oke, bismillah nih, mudah-mudahan lancar share screen-nya. Sebentar ya. Masih diingat-ingat ya, memori masa kecilnya. Oke. Kalau di momen itu, kalau momen itu terjadi memang karena salah Anda, maka wajar Anda merasa bersalah sebagai anak kecil. Kalau momen itu terjadi bukan karena salah Anda, tapi Anda terlibat di dalamnya, dan Anda melihat orang-orang dewasa atau orang-orang, ya pokoknya orang-orang yang ada di situasi itu, mereka sedang sangat larut dengan emosinya. Sebagai anak kecil, sangat wajar juga Anda merasa bahwa kayaknya saya ada salah deh di sini, gitu ya. Itu makanya anak-anak yang mengalami melihat perceraian orang tuanya ketika si anak itu masih kecil, umum sekali sang anak itu bertanya, mungkin bisa jadi ayah dan ibu itu pisah karena saya. Walaupun sebenarnya aslinya nggak nyambung sama sekali ya. Tapi sekali lagi, bagi anak kecil itu wajar sekali ada situasi yang membuat dia merasa bersalah. Terlepas dia beneran bersalah ataupun dia sama sekali tidak bersalah. Gitu ya. Jadi kalimat ini itu rentan muncul pada anak yang mengalami masa kecil yang berat. Terserah beratnya itu berapa tahun, atau berapa bulan, atau berapa hari, itu bisa beda-beda tiap orang. Karena kita tidak sedang bicara durasi, kita tidak sedang bicara frekuensinya, kita sedang bicara intensitasnya. Bagi Anda, situasi ketika Anda di masa kecil itu, seberapapun itu lamanya, itu tidak terlalu penting, seberapa sering pun itu terjadi, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana intensitas perasaan yang diakibatkan dari kejadian itu pada diri Anda. Gitu ya. Bisa diingat memorinya, saya ingin menyampaikan bahwa wajar di masa kecil kita merasa bersalah. Dan rasa bersalah itu sebenarnya bunyinya apa sih di pikiran kita? Bisa jadi kita tidak pernah menganalisis perasaan sendiri ya, bisa jadi. Apa sih bunyinya rasa bersalah itu? Rasa bersalah itu bunyinya adalah kamu telah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita pernah dengar kalimat itu, self talk itu pada diri kita sendiri, kita ngomong gitu pada diri kita sendiri, kamu telah melakukan kesalahan. Bisa jadi ada orang yang misalnya ada situasi di mana A sama B berkonflik misalnya. B berkata pada A, kamu telah melakukan kesalahan. Tapi si A yakin bahwa bukan saya yang salah, dia yang melakukan kesalahan. Maka kalimat kamu telah melakukan kesalahan itu nggak akan ada di pikirannya. Itu nggak akan jadi self talk-nya. Oke, jadi ini bukan tentang apa kata orang, meskipun tidak ada orang yang pernah mengatakan Anda melakukan kesalahan. Tapi kalau Anda sendiri pernah mengatakan itu pada pikiran Anda sendiri, pada diri Anda sendiri, itulah yang namanya rasa bersalah. Kamu telah melakukan kesalahan. Sekali lagi, ini bukan tentang beneran bersalah atau tidak bersalah ya. Ini tentang apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri. Nah, karena kita tadi Teh Nifah memulainya dari situasi ketika masa kecil, kalimat ini paling rentan terjadi di anak kecil. Karena anak kecil kan belum punya pemahaman untuk memahami situasi orang dewasa. Namanya juga anak kecil ya. Tentu pengalaman hidupnya belum sebanyak orang dewasa. Jadi kalau dia melihat orang dewasa di sekitarnya terlibat dalam situasi masalah atau situasi yang berat, dan dia ada di situ, baik sebagai yang menyaksikan atau sebagai yang terlibat di dalamnya, maka sang anak itu bisa merasa, kayaknya ada kontribusi salah saya deh di sini sehingga situasi ini tuh terjadi. Terlebih lagi, kalau tidak ada orang dewasa yang membriefing anak ini, yang ngajak ngobrol, yang memberikan penjelasan bahwa situasi ini terjadi nggak ada hubungannya sama kamu ya, kamu nggak punya andil salah apa-apa. Nah, kalau nggak ada yang pernah ngomong gitu, wajar kalau sang anak menyimpan memori itu, dan di dalam memori itu masih ada rasa kamu melakukan kesalahan. Itu namanya rasa bersalah. Oke? Ini saja sudah terasa berat. Menanggung rasa bersalah dalam hidup saja sudah terasa berat. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami masa ujian hidup dan ketika mengingat ujian hidup itu masih ada kalimat ini dalam diri teman-teman, kamu melakukan kesalahan gitu ya. Aku tuh melakukan kesalahan gitu ya. Itu saja sudah berat. Padahal ini level paling lemah loh. Masih ada lagi level yang lebih berat lagi dibanding rasa bersalah. Sebentar. Nah, shame. Saya agak bingung mengartikannya shame karena kalau shame diartikan di bahasa Indonesia artinya rasa malu gitu ya. Jadi lebih baik kita simpan di bahasa aslinya aja shame. Shame itu maksudnya adalah rasa rendah diri, tidak berharga, malu yang sedemikian kuat sehingga merasa bahwa memang bukan saya yang merasa malu, tapi sayalah si hal yang memalukan itu. Kebayang? Jadi yang tadi kalimatnya
kamu melakukan kesalahan. Sekarang kalimatnya menjadi kamulah kesalahan itu. Jadi bukan lagi kamu sebagai orang yang ikut andil sehingga situasi yang salah itu terjadi, itu sebabnya kamu melakukan kesalahan. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam dan lebih apa ya, efek dari kalimat ini lebih merusak lagi. Kamulah kesalahan itu. Jadi ibaratnya kayak semua situasi ini terjadi, ya ini situasi itu mewakili kamu. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat film animasi zaman dulu sih, namanya How to Train Your Dragon. Di situ ada kalimat komunikasi antara si bapak sama si anak. Terus si bapaknya tuh bilang, ya aku tuh berharap bahwa apa yang ada sekarang adalah pemuda ya yang si bapaknya tuh sambil mengangkat tangannya ke anaknya, ya yang apa ya tidak seperti ini gitu. Bilang gitu kalau nggak salah, aku tuh berharap pemuda yang ada sekarang tuh yang tidak seperti ini. Terus sambil dia tuh nunjuk nunjuk seluruh badan anaknya dari kaki sampai kepala gitu. Cuma gestur aja. Terus si anaknya nanya, "Maksudmu kamu tidak pengen punya anak maksudmu kamu tidak pengen punya anak seperti aku?" "Oh enggak kok, bukan kayak gitu," kata si bapaknya gitu. "Tapi Bapak baru saja menunjuk saya dari atas sampai bawah. Jadi ini saya kan masalahnya," gitu kata si anak tuh. Jadi masalahnya tuh bukan bahwa, oh ada orang melakukan apa, atau, apa, Bapak dulu pernah dihina apa, bukan. Masalahnya adalah saya kan gitu. Si anak itu ngomong gitu. Itu memang kalimatnya lebih singkat daripada yang saya sampaikan tadi, karena kan saya menceritakan ulang tidak sambil menampilkan videonya ya. Tapi kalau kita lihat di animasinya itu jadi lebih jelas. Si bapak itu tuh ngerasa malu punya anak saya lupa lagi namanya anaknya siapa. Ya pokoknya itu. Jadi intinya adalah shame itu lebih berat lagi daripada guilt. Karena bukan sekedar saya melakukan kesalahan, tapi sayalah kesalahan itu. Sayanya yang adalah kesalahan itu. Jadi ketika dalam diri teman-teman ada persepsi yang mendefinisikan diri teman-teman sebagai sama dengan kesalahan, misalnya ya, misalnya ada di antara Anda, misalnya sebutlah namanya Mary misalnya. Mary sama dengan aib keluarga. Nah, kayak gitu loh. Kebayang? Itu namanya shame. Aib keluarga berarti kan sebelumnya ada kejadian yang memalukan. Di kejadian yang memalukan itu, Mary terlibat di dalamnya. Terlepas Mary bersalah atau tidak, ternyata si Mary merasa bersalah. Lalu kemudian si Mary lama-lama melihat dirinya selalu terasosiasikan dengan kejadian aib keluarga itu. Baik orang lain yang mengasosiasikan atau dirinya yang mengasosiasikan, sehingga lama-lama pikirannya berkata, wahai Mary, Mary sama dengan aib keluarga. Nah kayak gitu, itu namanya shame. Ini memiliki dampak yang benar-benar merusak. Karena itu membuat kita tidak lagi melihat ke dalam diri kita apa adanya dan kita sama sekali tidak menghargai diri kita. Karena definisi diri kita ditentukan oleh apa isi ujian hidup saat itu. Bayang ya. Padahal ini saya ingin ngasih tahu dulu sebelum saya masuk lagi. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan kita sebuah ujian hidup untuk membuat kita mendefinisikan diri kita sebagai kesalahan. Allah tidak pernah memberikan kita ujian hidup untuk membuat kita memelihara rasa bersalah yang tidak produktif. Allah tidak pernah memberi kita ujian hidup untuk menghancurkan diri kita sendiri. Itu nggak pernah. Kalau kita jadi hancur karena sebuah ujian hidup, lalu kita mempersepsi bahwa memang ujian hidup ini menyatakan betapa rendahnya nilai saya, atau memang ujian hidup ini mengatakan bahwa saya ini tidak layak, bahwa ternyata hidup saya itu isinya hanya kerusakan, berawal dari ujian hidup itu, berarti Anda nyari hikmahnya kurang jauh. Ya, mainnya kurang jauh nih nyari hikmahnya. Karena Allah tidak pernah sampai ke sana. Nanti saya mau cerita kisah beberapa nabi yang kalau boleh nabi itu berpikir begitu, oh sangat boleh. Kalau mau berpikir begitu karena kehidupannya jauh lebih berat daripada kita. Saya ingin mengajak untuk melihat ke sini. Ini compassion. Compassion itu rasa kasih sayang. Kalau teman-teman melihat terjemah Al-Qur'an bahasa Inggris, saya agak lupa persisnya, Ar-Rahman atau Ar-Rahim, yang artinya the most compassionate. Jadi compassion itu berasal dari Rahman dan Rahim ya. Cuma karena saya agak susah cari padanan bahasa Indonesianya, jadi ya udah pakai bahasa Inggris saja. Compassion itu intinya rasa kasih sayang. Dan kasih sayangnya bukan kasih sayang sebagaimana yang kita alami atau yang kita pahami sehari-hari, tapi compassion sendiri sebenarnya berasal dari katanya Rahman dan Rahim. Jadi itu level kasih sayang benar-benar tinggi ya. Nah, maka rasa kasih sayang itu akan berkata begini pada kita, kesalahanmu itu tidak mendefinisikanmu, gitu ya. Kamu betul pernah melakukan kesalahan,
Tapi definisi dirimu tidak ditentukan oleh kesalahanmu itu. Jadi kesalahanmu tidak mendefinisikan dirimu. Apakah kalimat ini pernah muncul dalam pikiran kita? Apakah kita pernah benar-benar sayang pada diri kita sendiri sehingga kita mau berkata itu? Betul, kamu melakukan kesalahan, tapi kesalahanmu itu tidak mendefinisikan dirimu kok. Kamu tuh bukanlah kesalahan itu kok. Ini harus kita sendiri loh yang ngomong gini ke diri kita. Karena kalau orang lain bilang seperti itu pada kita, tapi pikiran kita menolak, pikiran kita masih bertahan di kamu melakukan kesalahan atau kamulah kesalahan itu, gitu ya. Maka apapun kata orang yang baik tentang kita, karena kitanya yang sudah jahat pada diri kita sendiri, kitanya yang kejam pada diri kita sendiri, kitanya yang tidak sayang pada diri kita sendiri, maka kalimat itu tidak akan bunyi di pikiran kita. Padahal sebenarnya dalam diri kita masih ada rasa kasih sayang. Ya nggak mungkin lah rasa kasih sayang hilang dari dalam diri kita. Kita kan manusia. Sementara Allah menciptakan manusia itu dengan sifat Rahman Rahimnya. Dan Allah memperkenalkan sosok Allah pada kita. Kalau kita buka Al-Quran, dimulai dari Allah memperkenalkan kualitas dirinya, Ar-Rahmanir Rahim. Ada di surat Al-Fatihah. Dan kita semua kan masih sholat ya. Dan ketika Allah menyatakan dirinya, sosoknya sebagai Ar-Rahmanir Rahim, Allah ingin memperkenalkan pada kita bahwa aku yang menciptakanmu, aku sendiri Rahman dan Rahim, dan aku menciptakanmu dengan kasih sayang. Jadi pasti kasih sayang itu ada dalam diri kita. Jangan-jangan kitanya yang menolak. Pikiran kita yang menolak ketika si rasa kasih sayang dalam diri kita itu membantu kita mengenali apa sih makna dari ujian hidup itu. Jadi sebenarnya kitanya yang perlu membuka ruang hati pada rasa kasih sayang ada dalam diri kita sendiri. Karena itu Allah yang ngasih. Jadi diingat betul, kesalahanmu tidak mendefinisikan dirimu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada yang lebih dalam lagi namanya rasa penerimaan. Oke, saya sudah tahu bahwa kesalahan dalam hidup saya, bahwa situasi berat di mana saya berkontribusi di situ, atau situasi berat di mana saya terlibat di situ padahal saya tidak bersalah, itu tidak mendefinisikan diri saya. Oke, baik, kesalahan tidak mendefinisikan diri saya. Jadi bagaimana saya harus memandang si kesalahan itu? Bagaimana saya harus memandang keterlibatan saya dalam ujian hidup itu? Bagaimana saya harus memandang posisi saya ketika saya mengalami ujian hidup itu. Nah, rasa penerimaan inilah yang harus dikasih mic untuk bicara kepikiran dan perasaan kita. Kamu akan belajar dari kesalahanmu. Dan ini baru kamu akan belajar. Artinya, kalau kalimatnya adalah kamu akan belajar dari kesalahanmu, ini kan membawa sebuah ruang harapan baru ya. Oh, berarti ujian hidup itu tuh sebenarnya hadir untuk mengajarkan saya sesuatu ya. Berarti sebenarnya saya akan belajar ya dari kesalahan saya. Betul, mau apa enggak? Nah, itu udah bab berikutnya tuh. Betul, ujian hidup itu akan mengajarkan sesuatu pada kita. Berarti kamu akan belajar dari kesalahanmu, kamu akan belajar dari situasimu dulu. Tapi kalau kalimat kamu akan belajar tidak diikuti dengan kemauan, ya berarti tidak akan ada pelajaran yang datang. Kitanya yang harus mau dulu. Betul, saya akan belajar dari kesalahan saya. Mau apa enggak? Mau. Oke, kalau mau, maka Allah akan bukakan ilmunya. Allah akan bukakan pengetahuannya kepada kita dan akan memberitahu kita. Dan belum tentu dan saya bilang belum tentu berarti sebagian besar terjadinya memang seperti ini ya. Belum tentu begitu kejadiannya selesai, lalu Allah langsung kasih tahu hikmah dan pelajarannya. Jauh lebih banyak dalam perjalanan hidup yang namanya ujian hidup itu, kita mengalami dulu, terus kita struggling dulu, ya berjibaku dulu dengan emosi kita, terus kita nerima, terus kemudian apa maknanya, apa manfaatnya, apa pelajaran yang bisa diambil, apa perubahan transformasi hidup yang akan Allah berikan pada kita setelah kejadian itu kejadiannya tuh lama sesudah itu. Bahkan ada situasi-situasi yang Allah tuh nggak langsung, Allah tuh memberitahu atau ibaratnya kayak menahan informasi dan ilmunya itu sedemikian lamanya, begitu. Coba bayangkan Nabi Yakub alaihi salam terpisah dari Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf itu masih kecil, belum balik. Jadi ketika Nabi Yusuf itu ada di sumur, Nabi Yusuf kan tidak tahu kapan saya akan kembali kepada ayah saya. Dan mereka dipertemukan jauh sesudahnya ketika Nabi Yusuf sudah jadi menteri. Ini bukan tentang bahwa dulunya dalam kondisi prihatin gitu ya, ditinggal sendiri di sumur kemudian bertemu dalam kondisi kaya raya. Bukan, saya bukan tentang sedang bicara materi dan kita nggak boleh salah ngambil pelajaran ya. Karena hidup itu tidak dikatakan sukses ketika Anda kaya, bukan tentang itu. Ini tentang bahwa Nabi Yusuf ketika kondisinya sudah jadi menteri, punya kekuasaan, bisa memilih untuk memaafkan semua saudaranya saat itu juga tanpa ada yang menyuruh.
Dan kemudian itu demi bertemu ayahnya. Karena kan 2 kali ketemunya sama saudaranya, di kali kedua bertemu dengan ayahnya. Dan menurut salah satu kisah Nabi yang saya dengar, ketika ayahnya itu datang, itu bersama dengan ibu tirinya Nabi Yusuf. Ibu tirinya ini adalah ibu dari semua kakak-kakaknya yang lain. Jadi Nabi Yusuf adalah anak dari istri kedua. Istri keduanya ini sudah meninggal. Ada istri pertama. Nah, istri pertamanya ini masih menyimpan rasa tidak benar-benar nyaman lah dengan kehadiran anak dari istri kedua, karena khawatir kenabian tuh jatuhnya bukan ke anak saya tapi ke salah satu dari anak istri kedua gitu. Sudah ada kekhawatiran itu sejak awal. Itu sedikit menggambarkan mengapa ada dinamika relasi yang naik turun antara Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya, antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya merupakan kakaknya Nabi Yusuf. Nah, jadi ketika semua kalimat ini saya definisikan seperti tadi, kalau di kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu tidak tahu kejadian ujian hidup terpisah dari Nabi Yusuf itu akan membawa makna apa. Tapi memang Allah sengaja tidak memberitahu Nabi Yakub segitu lamanya bagaimana nasibnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yakub memahami mengapa sekian tahun kita dipisahkan, dan Nabi Yusuf itu akhirnya sampai ke tangga kenabiannya, ya justru karena momen terpisahkan itu sekian lama. Tapi kan Nabi Yakub yang menanggung rasa berat sampai matanya menjadi buta, betul nggak? Menariknya adalah Nabi Yakub sejak kejadian pertamanya itu sampai Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu berkata, pakai kata fasobrun jamil. Saya bersabar dengan kesabaran yang paling indah. Karena jamil kan artinya indah. Jadi Nabi Yakub itu tidak sama sekali tidak pernah salah dalam memaknai ujian hidupnya. Dan keberhasilan Nabi Yakub untuk tidak salah memaknai itu muncul dan ibaratnya mendapat jawaban ketika akhirnya bertemu Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dewasa. Nah, oke, saya akan eksplor lagi lebih dalam tentang itu ya. Baik. Tadi preview sedikit tentang Nabi Yusuf. Jadi dari perjalanan hidup kita tentu ada ujian hidup. Kalau kita ingin tahu bagaimana sih mestinya saya itu menghadapi ujian hidup ya, curhat aja tidak cukup. Curhat itu kan intinya tentang kita mengalirkan rasa. Curhat itu penting kalau kita mau memetakan isi pikiran dan perasaan kita apa saja setelah sebuah kejadian terjadi, gitu ya. Jadi curhat itu pentingnya untuk itu. Nah, saya disclaimer dulu, saya ingin menyampaikan karena kita semua ibu-ibu di sini, kita semua perempuan. Kalau curhat itu, please jangan terjebak pada, oh saya juga ngalamin hal yang berat seperti Anda. Terus mulai aja cerita. Ketika masing-masing orang giliran cerita situasi beratnya, tapi hanya berhenti sampai di situ, maka yang rentan terjadi adalah begini. Berarti hidup itu emang pahit ya? Buktinya bukan saya aja yang mengalami. Dia juga pahit hidupnya. Dia juga gitu. Jadi kita itu bukan lagi adu nasib ya. Kalau mau adu nasib, coba adu nasib sama Nabi. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bertemu dengan para nabi ketika Isra Mi'raj, kan Rasulullah itu tidak kemudian adu nasib dengan nabi yang lain ya. Kalau mereka mau adu nasib, pasti ceritanya jauh lebih seru, betul? Mereka pernah dilempari sampai berdarah, tuh, mereka pernah dilecehkan, mereka pernah dihina, ada anggota keluarga dibunuh dan sebagainya. Kita kan nggak pernah sampai segitunya ya. Nah, jadi saya ingin disclaimer dulu bahwa ketika kita cerita, ketika kita curhat itu nggak masalah, itu memang kebutuhan kita. Tapi jangan berhenti sampai di pemahaman atau persepsi bahwa ternyata emang hidup ini pahit, buktinya semua orang punya masalah. Nggak boleh sampai di situ. Mestinya sampainya seperti ini. Oh, ternyata semua orang tuh punya ujian hidup ya. Kalau semua orang punya ujian hidup, berarti Allah sengaja nih ngasih ujian hidup pada semua orang. Kenapa ya? Coba kalau saya mau cari tahu kenapa Allah memberikan ujian hidup, saya harus cari tahu, tanya ke siapa ya? Tanyalah pada para nabi. Tapi kan nabi udah meninggal semua. Iya betul, itu makanya cerita nabi itu ada di Al-Quran dan hadis. Itu makanya kita disuruh oleh Allah untuk mengingat atau belajar dari kehidupan 25 nabi dan rasul. Ketika kita bertanya pada mereka, saya kan bilangnya bukan hanya belajar kisah nabi, kita bertanya pada kisah nabi. Kita membawa kisah hidup kita, lalu kita buka kisah hidup nabi. Jadi kita tahu, oh nabi punya perasaan seperti ini. Kok mirip ya seperti perasaan yang saya rasakan. Lalu gimana sih respon nabi? Bagaimana sih nabi memilih respon? Terus bagaimana saya sendiri memilih respon? Udah benar belum ya? Oh ternyata nabi itu kemudian setelah kejadian itu dibawa ke kejadian berikutnya. Wah ujian hidup berikutnya nih. Bagaimana ya respon nabi? Bagaimana respon saya? Nah ketika kita mempelajari itu semua, kita akhirnya jadi seolah dapat jawaban. Seolah nabi dan rasul itu bicara pada kita.
dan mereka mengatakan, saya tahu ujian hidup kamu berat. Saya juga mengalami ujian hidup. Kalau kamu bingung bagaimana menghadapi ujian hidup, pelajarilah cara-cara saya. Nah, kita tuh bisa belajar banyak gitu. Dan yang paling saya yang paling berefek gitu mungkin ya, atau yang paling nancep begitu ya ke saya ketika saya melihat lagi kisah hidup Nabi adalah bahwa para nabi dan rasul, terutama rasul ya, selalu berdakwah pada orang lain supaya mereka tidak menyembah selain Allah, gitu kan ya? Itu kan pesan utamanya. Terus saya jadi mikir, berarti kalau para nabi dan rasul itu sama Allah diutus kepada kaumnya untuk mereka itu jangan sampai menyembah selain Allah, berarti dalam kehidupan mereka juga akan ada ujian hidup itu. Kaumnya mereka, kaumnya para nabi dan rasul yang didakwahi ini, para kaum itu kan mereka melekat pada si sosok Tuhan selain Allah itu kan, apakah berhala, apakah api, apakah gunung yang besar, apapun itu ya. Pokoknya mereka memilih melekat pada sosok itu dan merasa layak sosok itu tuh untuk saya terobsesi padanya. Saya akan minta pada sosok itu, saya akan bikin sesajen, saya bikin perayaan dan sebagainya gitu kan. Dia merasa boleh untuk terobsesi pada sosok itu. Nah, kemudian Nabi dan Rasul datang memberitahu bahwa itu bukan Tuhan yang sebenarnya, gitu kan? Dan kemudian berdakwah bahwa Tuhan kita tuh satu, bahwa kalau kita mau dalam tanda kutip terobsesi, menyembah, terus kemudian kepikiran terus sangat hati kita tuh kecantol ke situ, itu hanya pada Allah, gitu. Nah, saya merasa berarti pasti Nabi dan Rasul akan Allah berikan ujian yang kaumnya akan melihat tuh Nabi dan Rasul juga diberikan ujian justru untuk melepas hal-hal yang bukan Allah, yang orang lain di kaumnya mungkin akan melekat ke situ, tapi Nabi dan Rasul tidak. Jadi Nabi dan Rasul itu sudah duluan diberikan ujian untuk melepaskan kemelekatan pada hal-hal yang di kaumnya itu dijadikan berhala. Tapi pada sang Nabi tidak. Gitu ya. Coba deh kita perhatikan. Waktu Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi lalu terus-menerus melanjutkan keturunan, itu kan anaknya kembar ya, kembar laki-laki perempuan, lalu yang boleh menikah itu kan dengan pasangan cross pasangan gitu ya. Jadi kalau laki-laki di sini nikahnya dengan perempuan yang lahir dari sepasang kembar yang lain, itu kan. Dan di situ ada kejadian Qabil dan Habil. Kita tahu ini adalah kejadian pembunuhan pertama, Qabil dan Habil. Nah, menariknya adalah kejadian pembunuhan pertama itu bahkan belum datang nabi berikutnya. Itu masih anaknya Nabi Adam. Berarti kan seperti seolah ingin mengatakan kita seolah seperti diberitahu begini. Untuk manusia itu jadi melakukan perilaku-perilaku setan, itu nggak harus tidak harus sudah advance dulu teknologinya, tidak harus sudah banyak dulu manusianya sehingga banyak terjadi godaan, nggak harus. Itu jumlah manusia masih sedikit dan semua masih satu rumah ibaratnya kita. Semua masih satu rumah dan ayah mereka adalah Nabi Adam. Jadi perilaku yang sama dengan perilaku setan itu bisa terjadi bahkan di rumah seorang nabi, di bawah pengasuhan seorang nabi. Dan perhatikan apa yang kemudian Qabil pilih sebagai berhalanya, sebagai sosok yang dia terobsesi padanya. Dia merasa nafsunya, hawa nafsunya terhadap Iklimah itu yang harus dinomorsatukan. Bukan aturan bahwa dia mestinya menikahnya bukan dengan Iklimah, karena Iklimah lahir bareng sama Qabil, gitu kan? Jadi ketika dia mengejar hawa nafsunya, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dan Allah menunjukkan pada kita semua bagaimana seorang anak yang bahkan hidup dalam pengasuhan Nabi sekalipun, ketika dia salah memilih Tuhannya, dia menuhankan hawa nafsunya sendiri, dia pun bisa melakukan perilaku setan. Berarti cerita itu diajarkan pada kita untuk sadar bahwa kita mestinya bisa belajar melepas hawa nafsu. Karena kalau kita terikat pada hawa nafsu, berarti kita telah menuhankan hawa nafsu. Itulah berhala kita jadinya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nangkep ya, ada cerita, ada hikmah dari setiap cerita. Nabi Nuh diminta untuk melepaskan standar waktu tentang keberhasilan. Karena Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Kalau saya nggak salah ingat itu dakwahnya selama 850 tahunan. Kalau kita punya sosial media nih ya, di zaman sekarang, misalnya Teh Nifah punya sosial media, terus Teh Nifah bikin sosial media itu bikin akun Instagram misalnya, itu mulai dari kapan? Wah kayaknya udah lama deh, udah 5 tahunan. Oh gitu 5 tahunan. Followernya sekarang udah berapa? Wah masih 50. Masih 50. 5 tahun punya akun Instagram, follower cuma 50. Kamu teh ngapain aja?
Kalau di zaman ini orang bisa ngomentar gitu ya, betul? Sekarang bayangkan Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh udah kurang bagus apa pesannya? Benar kok pesannya. Pesannya tuh ilahiyah. Dan kemudian selama 850 tahunan dakwah, kalau saya nggak salah ingat tuh followernya cuma 70. 850 tahun, ada nggak yang punya akun sosial media sampai 850 tahun? Kan nggak ada ya. Tapi follower kitanya masih lebih banyak daripada followernya Nabi Nuh, coba bayangkan. Jadi di situ kita bisa ngelihat bahwa bahkan Nabi Nuh saja tidak pernah dikatakan sebagai nabi yang gagal. Nggak pernah. Pernah nggak ada kalimat gitu ya, wah Nabi Muhammad itu berhasil, followernya itu sampai sekarang masih bertambah. Coba Nabi Nuh, followernya cuma 70 seumur umur gitu ya. Kan nggak pernah ada komentar gitu. Jadi kalau kita sendiri yang punya standar waktu keberhasilan, misalnya, nah aku tuh udah apa 35 tahun tapi kan belum nikah misalnya ya. Aku tuh 40 tahun kok belum punya anak sih, misalnya. Atau kok tuh udah 50 tahun kok nggak punya juga tuh rumah sendiri dan sebagainya. Itu namanya standar waktu keberhasilan. Siapa yang menetapkan standar itu? Manusia. Dan mengapa standar itu jadi dirasa penting? Itu efek godaan setan. Karena bahkan Allah tidak pernah membuat standar waktu seperti itu, gitu ya. Apakah Allah mengatakan Nabi Nuh gagal? Tidak, tidak pernah. Bahkan Nabi Nuh itu kan termasuk dalam ulul azmi. Ini nabi-nabi yang utama, betul? Jadi dari situ kita mudah-mudahan jadi bisa melihat bahwa jangan-jangan kita merasakan rasa guilt dan shame tadi menjadi lebih berat. Itu karena kita diserbu dengan kepungan standar keberhasilan. Mestinya kamu tuh udah begini, mestinya kamu tuh segini gitu. Jangan-jangan itu yang membuat kita jadi merasa berat atau memaknai ujian hidup yang dulu. Karena kita sudah keburu terkepung dengan standar keberhasilan yang orang katakan. Padahal Nabi Nuh itu mengajarkan pada kita bahwa ternyata tidak ada tuh yang namanya standar waktu keberhasilan. Itu buatan manusia aja. Nabi Ibrahim bahkan diminta untuk melepas rasa keterikatannya, rasa posesif. Ya, saya sebut posesif bukan berarti Nabi Ibrahim posesif. Maksudnya di manusia itu bisa jadi ada rasa posesif. Sehingga manusia ada yang mengatakan Nabi Ibrahim tuh gila ya, istri dan anak ditinggal di padang pasir. Ini Nabi Ibrahim juga berat. Tapi ketika itu ada perintah Allah, Nabi Ibrahim melakukannya. Artinya kalau ada di masa sekarang yang sebegitu terikatnya pada status memiliki pasangan dan anak, yang kemudian tidak bisa, saya kayak nggak bisa hidup tanpa mereka. Saya mengatakan begini bukan berarti bahwa Anda kalau menyayangi pasangan tuh nggak usah full, nanti juga bakal terpisah toh. Bukan gitu, bukan. Maksud saya adalah berkasih sayang pada pasangan dan anak itu jelas harus full. Nabi Ibrahim juga nggak memotong-motong rasa sayangnya pada Sarah dan Hajar. Full, 100%. Dan ketika tugas Allah datang, misalnya pasangan meninggal, misalnya, atau kejadian yang lebih ekstrim lagi seperti Nabi Ibrahim yang mana tidak akan Allah perintahkan lagi pada manusia lainnya, itu hanya Nabi Ibrahim yang mengalaminya. Gitu ya. Makanya kan ada ayat yang mengatakan bahwa ujian hidup yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu tidak akan diulang pada manusia biasa. Nggak akan. Itu hanya Nabi dan Rasul. Sehingga itu tuh tujuannya buat jadi pelajaran buat kita. Ternyata Nabi yang segitu sayangnya sama istri dan anaknya pun bisa diberi perintah seperti itu dan Nabi mau mengikutinya. Meskipun berat. Gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf melepas rasa marah yang tadi saya bilang. Ketika Nabi Yusuf mengenali, ini saudara-saudara saya nih. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatur cara gimana caranya Bunyamin itu ditahan gitu ya. Dan kemudian ketika disampaikan pada kakak-kakaknya yang lain bahwa Bunyamin telah mencuri, mereka kemudian komentar, oh ya gimana lagi ya Bunyamin itu dulu pernah punya kakak ya, dan kakaknya sama kayak gitu juga tuh perilaku itu nggak bisa dipercaya, tidak jujur. Ngomong begitu coba. Padahal mereka sudah sekian puluh tahun tidak bersama Yusuf, kan mereka yang memasukkan Yusuf ke sumur. Dan mereka bicara begitu kepada tim keamanan yang mengamankan Bunyamin, dan itu tuh di hadapan Nabi Yusuf. Mereka tidak sadar bahwa itu tuh Nabi Yusuf. Itu kan Nabi Yusuf bisa aja berkata, kalian mau tahu saya ini siapa gitu ya. Kalian sadar kalian sedang bicara pada siapa? Kan bisa banget ya. Kan semua sinetron mengajarkan kita begitu ya. Udah kan ya? Ambil momentum balas dendam yang paling puncak ya, di momen itu bukalah kenyataan identitas Anda gitu kan. Sinetron mengajarkan kita itu. Tapi Nabi Yusuf kan tidak begitu. Nabi Yusuf itu saat itu bahkan digambarkan di Al-Quran itu, saya nggak benar-benar ingat kalimatnya, cuma yang saya ingat itu tafsirnya. Nabi Yusuf memilih menelan rasa marahnya saat itu. Karena tahu tidak ada gunanya dan memang Nabi Yusuf nanti akan memilih memaafkan mereka. Ada kalimat Nabi Yusuf yang disampaikan pada semua kakak-kakaknya dan ketika sudah ada ayahnya, Nabi Yusuf mengatakan pada hari ini kalian semua aman. Tidak akan ada yang dihukum, tidak akan ada yang disiksa, tidak akan ada yang harus menanggung kesalahannya yang dulu. Gitu ya. Nah, kalimat itu sangat 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 inspiratif
bagi Rasulullah. Sehingga Rasulullah ketika Futuh Mekah, Rasulullah mengulangi kalimat Nabi Yusuf itu persis ketika kota Mekah itu sudah berada dalam kekuasaan Muslim. Jadi Rasulullah mengumumkan pada hari ini tidak akan ada yang dihukum, semuanya dimaafkan, gitu ya. As simple as that. Tidak ada yang perlu minta maaf, tidak ada yang perlu melalui masa hukuman, nggak perlu ada yang menunjukkan dulu bahwa dia layak dimaafkan, nggak perlu itu semua tidak perlu. Itu kan awalnya dari Nabi Yusuf menelan rasa marahnya, lalu Nabi Yusuf memberikan pengampunan, benar-benar pengampunan. Jadi Nabi Yusuf tuh nggak pernah lagi nyambit-nyambit masalah yang dulu. Kamu ingat aku tuh udah memaafkan kamu loh, dan aku bawa kalian semua ke sini loh, dan aku berikan kalian rumah loh, dan sekarang kalian tuh diakui sebagai warga kehormatan negara ini loh. Lupa kalian sama itu? Nabi Yusuf tidak pernah melakukan itu. Ya, oke, terus Bani Israel melepas berhala sapi ya. Kita tahu ya tentang Bani Israel yang sudah dibawa melewati laut yang terbelah, tapi kemudian malah bikin berhala sapi. Kemudian proses Nabi Musa melepas kemelekatan Bani Israel pada sosok Tuhan yang konkret 3D bisa disembah adalah dengan cara melumerkan si berhala sapi emas itu. Lalu si emas yang sudah lumer, yang mana tadi emas-emas itu adalah perhiasan mereka semua, yang mereka berhasil selamatkan ketika mereka mengungsi. Nah, si berhala sapi yang udah lumer itu dibuang ke laut. Jadi Nabi Musa itu seperti ingin menyampaikan, jadi kalian identikan perhiasan kalian semua yang terbaik yang kalian punya itu dengan sosok Tuhan, berhala, karena kalian pengen berhala 3D yang bisa disentuh, dilihat gitu ya. Maka kalian mau tahu itu harganya segimana, itu si emas ini sudah tidak berharga lagi karena kalian mengidentikannya, mengasosiasikannya dengan mindset kalian seperti itu. Jadi Nabi Musa itu seperti ingin membawa lagi kaum Bani Israel pada tauhid itu dengan cara dibuang tuh semua hal-hal yang berkaitan dengan berhala tadi ke laut. Setidak penting inilah benda ini ya, gitu. Nabi Musa itu yang mengatakan itu. Nabi Sulaiman adalah manusia paling berkuasa sepanjang sejarah manusia. Tidak pernah ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman, tidak pernah ada orang yang sama Allah diberikan kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menguasai angin. Jadi tidak akan pernah ada yang bisa menyerang atau menyebabkan gagal panen karena Nabi Sulaiman menguasai angin. Angin kan ngaruh kemana-mana ya. Kalau ada misalnya negara mana berniat menginvasi negara Sulaiman, Nabi Sulaiman tinggal kirim badai ke sana, beres. Nggak harus sampai sini dulu gitu. Dan kemudian ketika misalnya ada serangan wabah terhadap wabah hama misalnya bisa terjadi pada panen, ya Nabi Sulaiman tinggal kirim angin untuk supaya si serangga-serangga yang membawa wabah itu nggak nyampe ke tempat di mana akan ada panen dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi bahkan Nabi Sulaiman itu tidak mengidentikan dirinya dengan kekuasaan. Nabi Sulaiman merasa bahwa semakin banyak fasilitas dan kemampuan yang Allah berikan pada saya, berarti tugas itu makin berat. Makanya ada ayat yang mengatakan Nabi Sulaiman itu beristighfar, astagfirullahaladzim, lalu kemudian Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan dan kerajaan yang tidak akan ada orang lain lagi sesudah saya yang memilikinya sebesar itu. Karena Nabi Sulaiman tahu hanya Nabi Sulaiman yang beri kekuasaan itu, kemampuan seperti itu, dan Nabi Sulaiman tahu bahwa Nabi Sulaiman yang mendapat didikan untuk jujur dan adil. Sehingga tidak ada cerita Nabi Sulaiman itu tidak adil. Begitu. Jadi dari sini Nabi Sulaiman itu bisa melihat kekuasaan, bahkan kekayaan yang melekat pada dirinya itu tidak mendefinisikan dirinya. Ini mendefinisikan tugas saya itu banyak banget. Gitu ya. Sementara di zaman kita mendefinisikan kekayaan sebagai kenaikan harga diri. Pada harga diri tidak ditentukan oleh harta. Itu Nabi Sulaiman ingin mengatakan itu. Jadi Nabi Sulaiman sudah merasa berharga, terlepas punya harta ataupun tidak. Dan ketika harta ada, itu menunjukkan tugas saya banyak. Gitu. Kemudian Rasulullah membebaskan semua umat manusia dari situasi menuhankan yang lain dan hanya bertuhan pada Allah. Kenapa saya mengajak teman-teman ke sini? Perhatikan bahwa setiap nabi dan rasul jelas mengalami ujian hidup, jelas ujian hidupnya jauh lebih berat daripada kita, dan jelas pilihan respon mereka terhadap ujian hidup itu adalah respon-respon terbaik. Gitu ya. Dan perhatikan mengapa Allah memberikan nabi dan rasul ujian hidup seperti itu, lalu mereka merespon dengan respon terbaik. Itu tujuannya buat apa sih? Karena dalam hidup mereka ada tugas mulia yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sehingga mereka bisa fokus lagi pada purpose hidupnya. Jadi kalau teman-teman merasakan saya mengalami ujian hidup berat, lalu ujian hidup itu belum saya respon dengan respon terbaik, malah misalnya membuat saya tertahan pada rasa guilt dan shame tadi, maka teman-teman akan teralihkan
dari sebuah tugas mulia besar yang Allah siapkan buat teman-teman untuk hidup teman-teman. Nggak akan kelihatan itu tugas mulia yang lebih besar daripada diri teman-teman tuh. Padahal setiap manusia tuh punya, Allah berikan itu. Jadi ketika Nabi dan Rasul diberikan tugas mulia, bukan berarti aku kan manusia biasa ya, bukan Nabi dan Rasul, nggak akan adalah tugas mulia seperti itu. Salah. Justru Nabi dan Rasul itu tuh role model buat kita. Artinya kalau Nabi dan Rasul aja dikasih ujian hidup, berarti saya juga yang iya betul. Kalau Nabi dan Rasul aja di apa ya diberikan situasi harus memilih respon terhadap ujian hidupnya, berarti saya juga ya iya. Kalau Nabi dan Rasul aja dikasih tugas yang nggak henti-henti harus tetap dilakukan, berarti saya juga ya? Iya. Kalau Nabi dan Rasul itu diberikan sebuah tugas yang impossible, ya, sebuah tujuan besar yang saking besarnya tujuan itu sehingga diestafetkan dari satu nabi ke nabi berikutnya, begitu kan? Sampai Rasul terakhir. Berarti saya juga ya? Iya, emang. Kita adalah umatnya Rasulullah. Berarti kita juga masih memegang tongkat estafet tugas berikutnya dari Rasulullah. Itu nggak akan kelihatan tugas itu kalau kita masih tertahan pada guilt dan shame yang muncul karena ujian hidup tadi. Kebayang ya? Makanya saya ngajak teman-teman melihat sosok-sosok manusia yang lebih baik daripada kita, yang ujian hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Jangan sampai kita tertahan melihat ujian hidup orang lain, gitu ya. Terus kita melihat mestinya pilihan respon itu seperti apa, ngukur dari orang lain gimana sih mereka ngerespon. Terlalu rendah, terus kita sesama manusia biasa. Kita ngelihatnya pada sosok orang-orang yang sudah Allah nyatakan sebagai orang-orang yang ketika saya berikan ujian pada mereka, mereka lulus. Gitu. Allah kan memberikan kalimat itu. Allah mengapresiasi Nabi Ibrahim, Allah mengapresiasi Nabi Yusuf, Allah mengapresiasi Nabi Yunus, dan banyak lagi kalimat-kalimat itu begitu. Mereka adalah orang-orang yang saya berikan ujian dan mereka lulus dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya begitu. Dan Allah mencantumkan kalimat itu di Al-Quran. Berarti kan nabinya udah nggak ada ya. Jelas, karena Al-Quran turun pada zaman Rasulullah. Jadi Allah mengapresiasi sosok orang-orang terbaik, terpilih yang sudah meninggal. Dan ketika disebutkan namanya oleh Allah di Al-Quran, berarti Allah ingin kita mempelajari hidupnya. Supaya kita juga bisa lulus ujian. Dan tahu bagaimana rasanya menghadapi ujian. Begitu ya. Jadi memilih memaknai ujian hidup itu hukumnya wajib dan itu mah butuh, sudah jelas butuh. Kalau Anda memilih tidak mau memaknai ujian hidup, maka Anda tetap memilih sebagai korban. Tidak ada nabi yang berhasil melakukan tugasnya karena memilih dirinya sebagai korban. Nabi Yusuf itu sangat bisa dong milih sebagai korban. Aku itu ya dibully sama 10 kakakku. Emang kalau kita coba ya kita berefleksi. Apakah kita pernah dibully sama 10 orang dari keluarga kita? Yang 10 orang itu berkomplot ingin membunuh kita? Kayaknya nggak ada deh dari kita yang ada di sini ya. Tapi Nabi Yusuf tuh pernah. Jadi Nabi Yusuf itu dibully oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur tanpa tahu akan selamat apa tidak. Betul? Kita pernah nggak ada yang masuk sumur berhari-hari, nggak makan, nggak minum, bertahan hidup hanya dengan berdiri di atas batu yang ada dalam sumur. Terus ketika Nabi Yusuf diselamatkan, dikira yang menyelamatkannya orang baik, ternyata kan tidak, penjual budak. Terus ketika sebagai budak dijual lalu diterima dibeli oleh salah seorang pejabat, bapak pejabat ini sih tampak baik lah, istrinya tidak. Dan harus tumbuh besar di sebuah rumah yang sang istri itu selalu punya konspirasi atas Nabi Yusuf. Kita pernah kayak gitu? Enggak pernah. Apakah kita pernah diperjualbelikan sebagai budak? Tidak pernah. Terus Nabi Yusuf masuk penjara. Kita semua pernah masuk penjara untuk sebuah hal yang tidak kita lakukan. Apakah kita pernah menanggung beban di fitnah? Kan nggak pernah. Nabi Yusuf pernah. Dan bahkan ketika sudah jadi menteri sekalipun harus berhadapan dengan kesombongan saudaranya. Sedihnya lagi bahkan ya, ketika Nabi Yusuf itu sudah mewanti-wanti kepada kaumnya. Diingat-ingat ya, bahwa Allah pernah menolong kalian dengan memberikan raja sebuah mimpi sehingga kalian sempat membangun bendungan dan lumbung sehingga bisa menghadapi masa pacaklik. Diingat-ingat, Allah menolong kalian. Ingat ya. Lalu coba lihat pas kisah Nabi Musa. Itu semua raja-rajanya udah nggak ada yang ingat. Bahkan golongannya Nabi Yusuf, yaitu Bani Israel, itu sudah dikepinggirkan dan dijadikan sebagai budak. Padahal tadinya Nabi Yusuf yang Bani Israel adalah warga kehormatan. Karena menafsirkan mimpi. Di zaman Nabi Musa udah jadi warga budak. Dan orang sudah tidak ada yang ingat tentang bersyukur pada Allah. Semua udah menyembah matahari. Dan bahkan Firaun sudah menjadikan dirinya sosok Tuhan. Ya, bayangkan Nabi Yusuf itu bahkan misinya Nabi Yusuf yang sudah berhasil itu dirusak oleh generasi-generasi sesudahnya.
gitu kan ya. Jadi penting sekali buat teman-teman memaknai ujian hidup sebagaimana para nabi dan rasul itu juga berhasil memaknai ujian hidupnya di masa mereka masih hidup dan langsung merespon dengan respon terbaik, gitu ya. Nah, ini yang saya ingin beritahu, bahkan dunia psikologi ini sudah bahas ini sejak lama. Jadi ini bukan tentang artinya saya membawa dari Nabi dan Rasul tadi sudah jelas ya, itu acuan kita. Bahkan dunia psikologi juga sudah ikutan membuktikan itu. Ini adalah kalimat dari Viktor Frankl, seorang Yahudi. Ya mohon maaf ya, ini memang kebetulan yang ngomong orang Yahudi. Dia sendiri dulunya, kalau saya nggak salah sih psikolog ya, dan dia adalah korban Holocaust. Ya, kalau teman-teman pengen tahu Holocaust apa ya, monggo googling aja. Kalau saya melihat sudut pandang saya terhadap Holocaust, ya Holocaust-nya emang beneran terjadi, tapi Israel itu memanfaatkan Holocaust itu untuk membuat mereka boleh terus-menerus sebagai korban, gitu. Makanya kan kalimatnya never again gitu ya, dan mereka membombardir Gaza karena mereka tidak mau lagi diserang seperti dulu ketika mereka Holocaust. Kan lucu ya, padahal yang menyerang mereka itu Jerman ya. Tapi kok yang diserang Palestina ya? Gitu kan lucu ya? Jermannya mau mendukung Israel, emang aneh ini. Emang ini tuh kelihatan banget ini orang-orang jahat ngumpul gitu ya. Nah, balik lagi. Saya hanya mengerucutkan pada satu kalimat Viktor Frankl-nya aja ya. Viktor Frankl ketika dia berada di apa sih namanya? Ruang ruang untuk camp penyiksaannya lah gitu. Dan dia melihat satu persatu temannya itu disiksa dan buat orang-orang di sana itu udah nggak ada harapan hidup. Nah, inilah bedanya. Ini yang saya ketika saya baca buku Viktor Frankl, saya jadi ngerasa, oh memang beda banget sama orang Gaza. Beda banget. Orang Gaza juga sama dibombardir, anaknya dibunuh, terus rumahnya dihancurkan dan sebagainya ya. Gaza adalah satu camp penyiksaan paling besar, tapi itu satu camp tersendiri. Sementara si orang-orang korban Holocaust ini juga sama kan mengalami camp penyiksaan. Dan Viktor Frankl menceritakan bagaimana kondisi psikologi semua teman-teman satu selnya. Semua udah nggak punya harapan hidup. Ibaratnya kayak udah jadi zombie. Allah, kita cuma tinggal tunggu mati kan. Antara kita mati karena dikasih kerja paksa atau kita dimasukkan ke kamar gas. Udah kan gitu aja ya. Nah, udah semua udah kayak gitu. Lihat orang Gaza tuh nggak ada yang bilang gitu. Ya, mereka tuh benar-benar menyerahkan hidupnya tuh pada Allah. Ibaratnya mau seperti apapun ujian hidup yang saya berikan padamu, saya hanya berharap ridhomu ya Allah. Jadi semua tuh masih punya harapan. Bayangkan ketika kemarin ada gencatan senjata, mereka tuh bikin bikin apa menyambut pengungsi yang pulang dari selatan ke utara, dibikinin banner gitu ya. Mereka tuh sangat mencintai hidup gitu. Meskipun di mereka tuh berat. Nah, saya ingin menceritakan si sosok orang-orang Yahudi saat itu yang disaksikan oleh Viktor Frankl. Dan Viktor Frankl bilang begini, between stimulus and response, there is a space. In that space lies our freedom and our power to choose our response. In our response lies our growth and our happiness. Jadi Viktor Frankl tuh memilih di antara waktu saya hidup hari ini dengan waktu di mana saya akan mati dan waktu di mana saya akan dipanggil oleh si Nazi untuk kerja paksa, atau di antara waktu detik ini dengan detik berikutnya di mana teman saya giliran dipanggil untuk dibunuh di kamar gas. Selalu ada space waktu jeda di mana saya bisa memilih mau berpikir apa dan merasa apa. Itu respons. Dan saya merdeka memilih respons itu meskipun di luar saya dijajah. Dan dalam kemampuan saya memilih respon itulah saya bisa bertumbuh dan bisa menemukan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi Viktor Frankl itu menjelaskan gini, bahkan di situasi paling sulit sekalipun, Anda tetap bisa mengambil space, jeda, untuk benar-benar memilih respon terbaik. Dan ketika respon terbaik itu dipilih, kita akan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dan di situ, bahkan di momen paling berat itu, kita menemukan kebahagiaan. Ini kan kalimat ini powerful banget ya. Dan menurut saya kalimat ini justru memperjelas apa sih yang terjadi pada orang-orang Gaza. Jadi menurut saya tuh pas baca buku ini tuh merasa lucu sekali gitu ya. Ini yang ngomong orang Yahudi, ya karena dengan kecerdasannya bisa membahasakan apa yang sebenarnya butuh terjadi gitu ya. Tapi si orang-orang Yahudi nyaman tidak melakukan itu. Orang-orang Yahudi yang lolos dari kamp pengungsiannya kan kemudian bikin Zionis, gitu kan? Dan mereka melanggengkan kekuasaannya dengan cara mereka sendiri yang jadi Nazi, gitu kan? Melakukan genosida kepada orang Gaza. Tapi orang Gaza sudah melakukan kalimat ini tuh jauh dari dulu. Itu sebabnya generasi pemuda sekarang di Gaza tidak kehilangan identitas terhadap Palestinanya dan tidak merasa dirinya sebagai korban. Mereka merasa dirinya sebagai penjaga Aqsa. Siapa yang berhasil mengajarkan respon-respon terbaik itu? Orang tuanya. Siapa yang berhasil mengajarkan respon terbaik pada orang tuanya? Kakek neneknya, yang dulu merasakan Palestina yang subur dan merdeka, lalu kemudian mereka diusir.
para pemudanya zaman sekarang yang ada di Gaza itu kan tidak pernah melihat Palestina yang dulu seperti apa, nggak tahu. Tidak pernah melihat orang Muslim dan Yahudi itu hidup berdampingan di bawah kekuasaan Muslim yang sangat baik, nggak tahu. Itu yang cerita kakek neneknya. Jadi kakek neneknya itu mengajarkan contoh-contoh respon terbaik. Sehingga bahkan di situasi sekarang, dari detik ledakan ke detik ledakan berikutnya, mereka masih bisa memilih respon terbaik. Coba lihat respon mereka. Mereka segera menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Mereka bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka tidak ada kalimat-kalimat sumpah serapah kepada Allah, tidak ada. Satu-satunya sumpah serapah mereka ya pada Netanyahu. Itu kan ya. Dan bahkan kalimat berikutnya adalah saya akan didik anak saya. Udah lihat belum video itu di mana seorang ibu menangis terus beliau mengatakan kalau nggak salah tuh hidupmu tuh tidak akan bahagia kalau nggak salah pada Netanyahu. Wahai Netanyahu, hidupmu tuh tidak akan bahagia gitu. Dunia tuh tidak akan tinggal diam dengan perilakumu gitu ya. Terus udah gitu saya tidak akan tinggal diam atas suami saya dan anak saya meninggal. Saya akan didik anak saya yang tersisa, anak yang satu ini gitu ya, untuk dia kemudian menjadi pribadi yang matang, terus dia tuh akan berani gitu dan dia tuh akan melawanmu gitu. Jangan terus kalau satu, jangan sampai ajalmu itu tuh karena anakku yang satu ini. Memang kalimatnya tuh terkesan seperti kalimat film ya. Di film gitu kan, ketika orang bicara tentang balas dendam, tapi kita tahu niatnya orang Gaza itu. Niatnya orang Gaza itu diserahkan pada Allah, bukan balas dendamnya. Mereka tuh punya Tuhan. Jadi mereka menerima bahwa orang-orang terdekatnya meninggal dan mereka menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau ridho. Lalu ketika bicara tentang sekarang yang meninggal sudah menjadi syahid, kita bisa tenang. Dan kita pun bisa tenang karena orang syahid akan memanggil keluarganya di surga. Sekarang jatah saya yang masih hidup, apa yang bisa saya lakukan? Respon terbaik apa yang bisa saya lakukan? Respon terbaik didik anaknya, misalnya gitu ya. Nah, dalam skala yang lebih kecil pada diri kita juga begitu. Ujian hidup yang pernah kita alami itu adalah stimulus. Respon kita saat itu, itulah responnya. Sekarang kita sudah dewasa. Kalau dulu di zaman kita kecil kita tidak bisa memilih respon, namanya juga anak kecil ya, kita tidak bisa dan tidak tahu bahwa ada pilihan respon. Kita sekarang sudah dewasa. Coba kita lihat diri kita yang dulu sebagai orang yang belum punya kemampuan memilih respon. Kita sekarang udah dewasa dan bisa memilih respon. Maka hadapilah kejadian yang dulu, karena kita sudah punya jeda waktu sekian lama, dan sekarang kita pilih respon yang baik. Kalau kita memilih respon terbaik, disitulah kita bertumbuh dan kita akan menemukan kebahagiaan. Kalau kita tertahan pada rasa guilt dan shame, berarti kita tetap memposisikan diri kita sebagai sosok yang dulu, anak kecil yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kedewasaan memilih respon. Dan kita akan terus terseret, teraduk dengan si ujian hidup tadi. Padahal Allah memberikan ujian hidup itu bukan untuk menyeret kita, bukan untuk membuat kita merasa tidak berharga, bukan untuk membuat kita melihat ternyata kita punya kemampuan memilih respon. Dan para nabi dan rasul itu baru tahu pilihan respon terbaik sesudah kejadian ujiannya terjadi. Begitu. Ya, ujiannya terjadi dulu, baru kemudian mereka tahu ternyata saya bisa memilih respon yang terbaik. Kalau ujiannya tidak pernah terjadi, mereka tidak akan pernah sampai pada kemampuan respon terbaik itu. Ibaratnya ya, ibaratnya itu kayak gini. Kalau orang main game, ya emang ini agak aneh analoginya ke game. Udah ketemu nih satu tantangan gitu ya. Baru kemudian tuh datang muncul di sudut layar itu. Kamu bisa membeli cheat sheet ini gitu ya. Nanti kalau kamu beli ini, kamu bisa lolos ujian ini. Jadi ibaratnya kayak ujiannya sudah datang dulu, kitanya mikir ini harus diapain ya, respon saya sebaiknya apa. Baru Allah ilhamkan pada kita contoh respon terbaik, bentuk respon terbaik yang bisa kamu pilih. Dan Allah belum akan mengilhamkan bentuk respon terbaik itu kalau ujiannya belum kita alami. Memang begitulah hidup. Hidup itu bukan seperti kita tuh kuliah, udah tahu dulu semua teorinya, baru nanti masuk ke dunia kerja, terus kita praktekkan pemahaman kita sesuai dengan tantangan yang datang. Kitanya udah diinstal duluan tuh semua ilmu pengetahuan. Hidup nggak kayak gitu, kejadian dulu. Baru kita yang sama Allah akan dikasih tahu respon terbaiknya apa. Tapi kita tidak akan pernah dengar apa petunjuk respon terbaik itu kalau kitanya langsung reaktif. Apalagi dengan rasa guilt dan shame tadi, pelihara terus sama kita. Ya, aneh ya, kok peliharaan tuh rasa guilt dan shame. Mestinya kan peliharaan itu adalah rasa berserah diri, ya, itu kan? Mestinya itu kita pelihara. Itu ya. Oke. Ini sudah panjang, jadi saya langsung aja ke tutup ya. Kita perbanyak rasa bersyukur. Bersyukur itu bukan karena kita dikasih sesuatu. Bersyukur itu justru pertama adalah sesuatu yang ada saat ini. Semua yang ada saat ini could be worse, bisa saja lebih buruk. Karena bisa saja Allah berkenan tidak menyelamatkan saya.
Situasi yang ada sekarang adalah hasil penyelamatan Allah. Jadi situasi sekarang bisa lebih buruk loh kalau Allah tidak menyelamatkan saya. Coba mikirnya gitu. Ya, situasi yang sekarang itu bisa lebih buruk loh kalau saja Allah tidak menyelamatkan saya. Jadi Allah itu menyelamatkan saya. Dan itu ada di kalimatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah menegur kaumnya ketika kaumnya itu saya gak lupa, minta sesuatu atau melakukan sesuatu. Nabi Musa itu mengingatkan, ingat loh nikmat Allah ketika dia menyelamatkanmu. Jadi cara Nabi Musa menyebutkan nikmat Allah bukan karena Bani Israel dikasih sesuatu, bukan. Tapi bahwa Bani Israel itu telah diselamatkan dari sesuatu. Dan Nabi Musa mengatakan itu dengan nikmat. Nikmat itu adalah seluruh kebaikan. Nikmat di bahasa Indonesia sama bahasa Arab beda ya. Di bahasa Arab ni'mah. Ni'mah itu adalah sesuatu kebaikan. Baik yang tangible maupun intangible, terukur maupun tidak terukur, bisa dihitung ataupun tidak dihitung, disadari ataupun tidak disadari, sudah terjadi ataupun belum terjadi. Belum terjadi itu artinya di masa depan. Pokoknya seluruh, semuanya. Namanya nikmah. Dan diselamatkan dari situasi yang lebih buruk adalah nikmah. Jadi bersyukur itu pertamanya karena kita bisa berpikir bahwa situasi saat ini bisa lebih buruk loh. Untung aja ya Allah menyelamatkan kita. Maka bersyukurlah. Ya. Kemudian bersyukur itu kenapa ini penting dilakukan? Karena ini hanya satu-satunya pilihan selamat. Perhatikan kalimatnya ya. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmah kepadamu gitu ya. Sebenarnya kata nikmatnya kan nggak ada di bahasa Arabnya, lihat deh. La azidannakum itu artinya aku menambah padamu. Zidan itu artinya menambah. La in syakartum la azidannakum artinya Allah, jika kamu bersyukur Allah akan menambah padamu. Menambah apa ya Allah? Ya menambah apapun, bebas terserah Allah mau ngasih tambahannya apa. Allah tidak mendefinisikan tambahannya, tapi intinya Allah akan menambahkan kepadamu. Terus kalau tidak bersyukur berarti kan katanya kufur ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukan kalimatnya bukan jika kamu bersyukur maka kamu akan ditambah, jika kamu tidak bersyukur maka kamu akan dikurangi. Enggak gitu kalimatnya. Jika kamu bersyukur maka Allah akan menambahkan padamu. Jika kamu tidak bersyukur, lihat aja ya, azab Allah itu sangat pedih. Loh, kok jomplang banget ya? Jadi kalau bersyukur kita dikasih tambahan. Kalau tidak bersyukur kita akan diazab dan bukan hanya diazab dengan azab yang sangat pedih. Jadi kita punya pilihan nggak untuk tidak bersyukur? Nggak ada, karena kalau tidak bersyukur kita akan diazab sama Allah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau situasi yang ada, teman-teman tidak mensyukurinya, karena teman-teman tidak ingat bahwa teman-teman itu diselamatkan dari situasi yang mungkin lebih buruk. Kalau teman-teman tidak mensyukurinya, itu bukan hanya Allah itu tidak akan menambahkan. Bukan hanya itu yang terjadi, Allah bisa mengazab dengan azab yang sangat pedih. Jadi hati-hati. Kalau kita mempersepsi ujian hidup kita bukan dengan rasa syukur, kita mempersepsinya dengan rasa rendah diri, tidak berharga, saya memang adalah kesalahan itu, saya itu hidup memang tidak layak, gitu ya. Allah kan memang menjadikan hidup saya seperti ini, nah, dan lain sebagainya. Itu kan dia tidak bersyukur ya, betul? Hati-hati. Jadi ternyata bersyukur itu hanya satu-satunya pilihan. Nggak ada pilihan tidak bersyukur. Pilihan tidak bersyukur artinya otomatis kita masuk ke neraka. Gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir. Jadi bersyukur sebagai cara hidup sehari-hari itu kita perjelas lagi karena kita mau Idul Fitri, itu bukan melalui perayaan, tapi melalui ekspresi. Hati yang selalu berefleksi tentang banyaknya berkah yang Allah berikan. Lihat sekitar itu semua adalah berkah. Sekali lagi karena bisa jadi bukan itu yang Allah berikan. Allah bisa jadi memperkenankan sesuatu yang lebih buruk. Jadi kalau semua yang ada sekarang itu ada dalam hidup kita, artinya Allah sengaja merancang dan memberikan itu pada kita, dan Allah ingin ngasih tahu, kamu tuh sudah diselamatkan dari situasi yang lebih buruk. Itu adanya di hati kan? Bagaimana cara kita memandang setiap yang ada di hadapan kita sekarang. Kemudian kata rutin mengucap alhamdulillah. Otomatis kalau orang sering bilang alhamdulillah ya bakal jarang mengeluh lah. Misalnya, alhamdulillah banget ya hujan sampai basah begini. Masa gitu kan nggak mungkin ya. Orang alhamdulillah itu biasanya kalimat berikutnya positif. Gitu ya. Kemudian aksi, tindakan dan beramal mencari ridha Allah. Saya masih ingat ketika membaca hadisnya Aisyah. Aisyah melihat Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak karena saking lamanya. Terus Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah kau sudah dijamin surga? Mengapa kau terus-menerus beristighfar dan sholat sampai segitu lamanya? Kan kau sudah dijamin surga. Terus Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh bersyukur? Coba bayangkan. Jadi Rasulullah tuh sering istighfar dan sholat sampai kakinya bengkak itu untuk bersyukur. Kalau kita, makan untuk minta pengampunan dosa ya, saking banyaknya dosa kita. Tapi perhatikan bahwa Rasulullah aja mengajarkan pada kita bersyukur itu benar-benar harus top level, jangan setengah-setengah.
gitu ya. Mudah-mudahan dari paparan ini semua teman-teman jadi bisa melihat bahwa ujian hidup yang Allah berikan pada teman-teman sesungguhnya itu untuk meningkatkan level keimanan teman-teman. Dimulai dulu dari menerima kejadian itu, ya, kemudian melihat bahwa bangkitkan rasa sayang pada diri teman-teman ya, bahwa Anda mengalami itu untuk Anda belajar, ya, dan Anda mengalami kejadian itu, kesalahan apapun yang ada di situ tidak mendefinisikan Anda, gitu ya. Sebagaimana Nabi Adam tidak didefinisikan sebagai makhluk pembangkang ketika Nabi Adam memakan buah yang terlarang. Nabi Adam langsung mohon ampun, saat itu juga langsung diampuni dan langsung masuk pada tugas level berikutnya, menjadi khalifah di muka bumi. Kan bukan jadi khalifah di surga ya, jadi khalifah di muka bumi. Kenapa saya sebut tugas level berikutnya? Kan jauh lebih berat. Betul kan ya? Nah, jadi dari situ teman-teman bisa melihat, saya stop share dulu ya. Dari situ saya harap teman-teman bisa melihat bahwa memaknai ujian hidup terlebih di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga. Kalau Allah berikan kesadaran, rasa rasa curious, rasa penasaran ingin memaknai ulang ujian hidup dalam hidup teman-teman terlebih di 10 hari terakhir. Yakinlah Allah pasti memberi petunjuk. Yakin pasti Allah akan memandu, pasti Allah akan membimbing. Ini 10 hari terakhir, panjatkan segala macam doa yang ingin teman-teman panjatkan untuk membersihkan lagi pikiran dan perasaan teman-teman, untuk kembali mengalihkan pikiran dan perasaan teman-teman tuh menuju tujuan mulia yang sudah Allah siapkan untuk hidup teman-teman. Dan mintalah Allah mengajakkan hati teman-teman sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa kan ya, supaya iman kita, ya Allah jagalah iman saya itu tidak bergeming lagi. Maka jagalah kesadaran teman-teman, ada sebuah tugas mulia dan besar yang menanti teman-teman. Jangan sampai tugas itu tidak terlihat karena teman-teman terbawa oleh was-was dari setan untuk terus memelihara rasa bersalah, rasa berat, rasa tidak berharga, apapun perasaan yang muncul karena ujian hidup yang dulu. Karena Allah tidak pernah meniatkan itu. Ujian hidup itu Allah berikan kepada teman-teman untuk memberitahu teman-teman bahwa ada loh respon-respon terbaik yang saya siapkan, sudah ada dalam dirimu, tinggal diinstal aja, tinggal di-on kan. Nanti teman-teman akan merasakan, ternyata saya punya kemerdekaan dalam memilih respon, dalam memilih sikap, dalam memahami makna dan hikmah. Dan dalam kemerdekaan itu dan dalam pilihan respon terbaik itu, saya bertumbuh dan saya menemukan kebahagiaan. Belajarlah dari orang-orang Palestina yang situasi hidup mereka sekarang itu tidak ditentukan oleh mereka, tidak dikendalikan oleh mereka, tapi mereka tidak mendefinisikan diri mereka sebagaimana orang Israel mendefinisikan mereka. Human animal, ya, terus mereka tuh sampah layak untuk dibuang ke lautan dan sebagainya. Bahwa mereka diperlakukan seperti itu, orang Palestina itu tidak mendefinisikan diri mereka berdasarkan kejadian-kejadian berat dalam hidupnya. Mereka mendefinisikan diri mereka sesuai tujuan mulia yang Allah berikan pada mereka, penjaga Aqsa. Dan kekuatan iman mereka itulah yang membawa begitu banyak orang di dunia masuk Islam. Perhatikan, kalau kita berhasil memaknai ujian hidup kita akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Bahkan tanpa perlu kita cerita. Bisa jadi mereka hanya menyaksikan, mereka terinspirasi, mereka pun berubah hidupnya, bertransformasi menjadi lebih baik. Teman-teman adalah penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat ya, penyampai pesan. Berikanlah pesan-pesan yang baik karena teman-teman telah belajar dari ujian hidup teman-teman. Demikian ya dari saya. Monggo saya kembalikan lagi kepada Teh Nifah. Mangga Teh Masya Nifah. Allah, alhamdulillah terima kasih banyak Teh. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung sama Teh Elma? Kok sepi nih? Krik 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 krik, ayo. Mumpung kita ada 15 orang nih di ruang Zoom ini yang mau bertanya, mau sharing, silakan. Mbak Alfa, Bu Uis, ada Mbak Yukiko. Iya, Teh. Assalamualaikum, Teh Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah nyimak, tapi masih belum ada yang mau ditanya. Besok mangga. Mana Bu Uis? Ini, Teh. Aku pakai akun siapa ya? Iya, Ada. ada. Ibu mau nanya nggak Bu? Saya mau nanya, Teh. Oh, Enggak, Teh Bu. Chan dulu, Teh Chan. Oh iya, Oh, iya. Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ya, Pak Elma, kan kita udah tahu ya secara ini teorinya, tapi kadang kan tiba-tiba pas direspon pertama itu ketika ada ujian itu gimana kita cepat sadarnya gitu Teh. Karena kan kita juga menerima dan memaafkan diri kita, ya bukan menyalahkan iman yang turun naik ya, tapi di sisi lain kan kita tadi set kopesinya kita juga belajar dari kesalahan. Tapi eh, apakah memang ujian itu akan diremedi kalau kita belum bisa mengambil pelajarannya? Dan juga yang tadi yang pertama gimana kita tadi apa eh, untuk sadar ya itu memang kita butuh pertolongan Allah. Tapi ada satu ini ya kalau saya lihat ketika apa ketika memberikan respon tadi kan itu dalam kondisi kita yang ya kalau saya dari dalam kesadaran atau yang kondisinya lagi ini ya lagi stabil gitu. Kadang kan ada hal-hal yang memang di luar bukan di luar kendali sih sebenarnya ya. Begitu sih Teh kalau secara ininya apakah memang ada juga Allah ya memang Allah berikan kesempatan untuk memberikan ampunan ya. Tapi kan di sisi lain apa tadi memang karena masih ada tadi rasa bersalah yang muncul begitu sehingga ketika kita tidak merespon dengan yang terbaik kok kita masih menyalahkan juga kan tadi secara ilmunya udah dapat ya Teh kita bersyukur udah terhindarkan dari yang buruk apakah memang ternyata yang buruk itu ya sebenarnya yang ini sudah yang terbaik daripada yang paling buruk begitu apakah begitu juga ya ada rangkaiannya Teh. Terima kasih Teh Zakirai. Iya, iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait gimana ya caranya biar aware, sadar terus ya, karena kan ilmunya udah dapat. Terus kemudian sebenarnya secara nalar, secara pemahaman ya tahu gitu ya. Tapi pas praktek pelaksanaannya, kalau ada hal-hal yang memicu atau ada masalah berat lagi, respon itu sering secara otomatis keluar gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah cerita yang menggambarkan fakta saat ini. Tapi bukan itu yang sebenarnya mau Allah setting ke dalam diri kita. Itu kita perlu sadari dulu. Jadi kayak misalnya sebuah apa ya wastafel misalnya. Wastafel lagi isi penuh banyak piring kotor. Itu adalah fakta kejadiannya. Tapi apakah wastafel diciptakan untuk seterusnya ada piring kotor di dalamnya? Kan tidak ya. Kita tahu settingan sebenarnya itu bukan gitu kok. Sebenarnya settingan sebenarnya mestinya kosong gitu. Mestinya si piring itu adanya di rak piring. Kita yang harus aware dulu, terus sadar bahwa settingan sebenarnya saya itu bagaimana gitu. Ini sebagai contoh aja nih saya ngambil contoh yang mungkin simpel ya. Suami saya itu pernah cerita kalau dari kecil itu karena sekolah di SD Papua dan saat itu ya kondisinya kalau di Papua kan belum banyak apa ya fasilitas belajar selain sekolah. Jadi ketika suami saya itu SD-nya di sana untuk jadi ranking 1 tuh gampang gitu. Pokoknya tinggal nyimak aja, ngerjain PR jarang, terus nyatet jarang, tapi ya paham kok, paham bisa gitu ya. Jadi ranking 1. Ketika kemudian masuk ke SMA terus kuliah, kan banyak yang jauh lebih pintar ya. Nah, ketika kemudian mulai dapat nilai cuma 20, 10, apakah saya ini bodoh? Gitu. Terus udah gitu, terutama ketika SMA, karena nilai itu nggak ada yang bagus sebenarnya. Terus temen nanya, "Kamu nanti mau ke mana, Man?" "Mau ke ITB." Gitu. "Mau ke ITB?" Semua teman-temannya pada bingung, "Oh, serius milih ITB? Layak gitu?" Nah gitu ya, karena track record nilainya tuh nggak bagus di SMA tuh. Terus saya dengar waktu udah nikah ya, suami saya itu cerita. Saat itu saya bertanya pada diri saya, "Sebenarnya saya ini pintar nggak ya?" Karena angka di atas kertas mengatakan nilai saya jelek. Tapi sebenarnya saya ini pintar nggak ya? Atau saya ini bodoh sesuai perkiraan orang lain gitu ya, karena angka di atas kertas. Jadi ketika firman, "Saya tahu kok, saya tuh pintar kok, kayak saya bisa kok," gitu. Saya yakin gitu. Jadi ketika bilang ke ITB itu sama sekali tidak ada keraguan, "Ya saya mau ke ITB," gitu. Nah, terus saya mencoba mencerna kalimat itu dan mencoba memahami begini, berarti ada yang namanya situasi saat ini, ada yang namanya
aslinya, defaultnya sebenarnya, fitrahnya sebenarnya gimana? Default sebenarnya diri kita itu mulia. Dan Allah sudah umumkan itu jauh sebelum kita lahir. Yaitu ketika Nabi Adam baru diciptakan. Ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi Adam diberitahu nama semua benda, lalu Nabi Adam dites, lalu Nabi Adam bisa, di situ semua makhluk lainnya tahu, wah ini ada fitur canggih yang saya nggak punya, yaitu fitur kemampuan belajar. Dan ketika yang lain tahu mereka tidak punya, yang makhluk lain tidak punya fitur kemampuan belajar, maka yang lain yang ibaratnya gini, kayak ada HP Nokia zaman dulu ketemu sama smartphone. Kan si Nokia ya ibaratnya manusia gitu. Si Nokia bisa mikir, "Oh, kamu tuh bisa googling ya, bisa browsing, bisa streaming video. Wow, aku nggak bisa tuh," gitu ya. Tentu si Nokia jadi ngerasa rendah diri gitu kan ya, ibaratnya gitu. Nah, sama ini juga semua makhluk lain tuh langsung merasa, "Waduh, pantesan ya Allah jadikan dia khalifah. Soalnya fiturnya aja canggih begini, tanpa disuruh sujud pun akan sujud." Jadi kenapa adegan itu secara detail ditunjukkan pada Allah, pada kita, ditunjukkan oleh Allah pada kita, bahkan di awal surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita kayak Ramadan nih, kita misalnya buka dari awal, dari Al-Fatihah, kita ngaji terus ya sampai Anas gitu. Kan Al-Baqarah yang menyatakan penciptaan manusia kan di awal ya. Ayat 30 kan? 30 sampai 30 berapa ya? 35 atau 36 saya lupa. Jadi di situ Allah menceritakan secara detail untuk kasih tahu pada kita, settingan dasarmu adalah makhluk mulia, di mana semua makhluk lainnya itu tidak punya fitur canggih ini. Dan di hadapan Allah, semua manusia itu sama mulianya. Yang membuat jadi berbeda adalah ketakwaan. Dan itu sudah Allah cantumkan di Al-Fatihah. Makanya kita berdoa, suratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan? Dan kita meminta supaya nggak masuk golongan maghdub sama dhalin, gitu kan ya? Jadi dari situ sebenarnya informasi pentingnya adalah berarti di hadapan sesama manusia kita tuh sama mulianya. Kalau sebuah ujian hidup membuat saya menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya, lain ya, rendah hati mah positif. Kalau sebuah ujian hidup membuat saya menjadi merasa rendah diri, berarti kita salah mempersepsikan bahwa manusia itu kita kira lebih mulia daripada kita. Kita yang jadi rendah kemuliaannya. Salah. Kok kita mempersepsikan kemuliaan kita berdasarkan apa persepsi orang? Tidak. Kita mempersepsikan kemuliaan kita harus berdasarkan persepsi Allah. Dan itu tuh bukan pasti bakal turun kalau ada kejadian. Bukan. Allah memberikan ujian hidup karena kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus dan mustaqim, itu jalan lurus vertikal. Bakal naik terus ujian hidupnya. Dan dari situ siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana golongan orang-orang yang telah Kau berikan nikmah. Berarti kita tuh tahu, waktu baca doa itu kita tuh tahu, kalau saya diberikan ujian hidup, ya, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, dan kata mustaqim itu vertikal, jadi lurusnya vertikal, berarti bakal ada tangga-tangga ujian kehidupan, terus kita bilang jalan orang-orang yang Kau berikan nikmah. Jadi sebenarnya dalam doa itu sudah kita kaitkan, bahwa jalan orang-orang yang Allah berikan nikmah, sebenarnya pasti ujian hidupnya bertambah. Itulah makanya Nabi Yusuf ketika di penjara itu ditanya, kok kamu nggak jadi orang jahat aja sekalian? Kamu udah difitnah, dulu dijual sebagai budak, keluargamu tidak menginginkanmu, kamu tuh udah berada di sarang orang-orang paling jahat, kenapa nggak jadi jahat aja sih sekalian? Tanggung gitu ya. Terus kan Nabi Yusuf tuh mengatakan, saya tahu dari dulu saya akan selalu menjadi orang yang selalu dipilih, gitu. Karena dulu ketika Nabi Yusuf diberi mimpi tentang matahari, bulan, dan bintang bersujud, gitu kan? Ayat yang menjelaskan itu kan dari surat Yusuf ayat-ayat awal, dan kemudian Nabi Yusuf menceritakan pada Nabi Yakub mimpinya. Nabi Yakub langsung paham, nih anak bisa menafsirkan mimpi nih, gitu kan ya. Jadi Nabi Yakub tahu ini kayaknya bakal jadi nabi nih, gitu. Dan di situ ada kalimat dari Allah mengatakan bahwa, dan dari kejadian itulah Nabi Yusuf selalu menjadi orang yang selalu dipilih. Apa maksudnya selalu dipilih? Coba bayangkan gini. Misalnya Mbak Chandayani itu ikutan misalnya menekuni sebuah bidang olahraga, sebutlah lari misalnya ya. Terus kemudian jadi atlet lari. Terus kemudian ada lomba lari, Agustusan, menang. Wah, bagus nih kamu, nanti ikut lomba lari tingkat kecamatannya. Ya, siap. Berarti pasti latihannya ditambah dong, soalnya akan melawan juara-juara lain dari kecamatan lain kan. Terus kemudian ditambah nih porsi latihannya. Wah, ternyata menang juga. Wah, kamu bagus, kamu mewakili kecamatan kita ya. Nanti siap-siap bakal ada lomba lari antar kabupaten. Berarti yang lain adalah juara tingkat kecamatan. Betul. Wah, latihannya harus ditambah nih, karena yang lain juga udah menambah latihannya, gitu kan. Terus menang antar kabupaten. Wah, kamu bisa mewakili kabupaten kita. Kita akan lomba lari antar provinsi. Pastilah makin tinggi levelnya, tingkat latihannya akan ditambah.
makin intens, makin berat, makin aduh Gusti bener ini teh saya teh mau bakal menjalani lomba ini, berat banget latihannya kan gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu sadar di setiap level episode tantangan hidupnya, yang mana itu isinya benar-benar cerita yang sinetron aja kalah ya dengan kisahnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tuh sadar, ini saya sekarang udah masuk ke episode level berikutnya nih. Berarti saya akan lagi-lagi terpilih. Jadi Nabi Yusuf tuh sadar, yang dulu-dulu yang berat-berat itu adalah konfirmasi dari Allah bahwa saya itu dipilih. Lalu masuk ke level tantangan berikutnya, berarti saya akan dipilih lagi. Maka jalanilah proses latihan ini, saya terima sepenuhnya. Karena justru sadar bakal terpilih. Jadi ketika masuk lagi ke level berikutnya, terus berat lagi, milih lagi respon terbaik karena tahu ini adalah level latihan di mana saya akan dipilih lagi. Jadi nerima terus. Jadi kayak ibaratnya kalau tadi lomba lari, ini tuh udah jadi juara nasional. Dan bahkan sudah nasional juga, nanti diikutkan olimpiade kan. Jadi juara internasional, pemegang rekor gitu kan. Kita tuh lagi di proses itu. Coba kalau Nabi Yusuf teh gini, ya ampun, aku sekarang di penjara, udah aku tuh difitnah, keluargaku tidak menerima aku, 10 orang saudaraku berkomplot membunuhku sejak aku kecil, aku telah diperjualkan sebagai budak, bahkan sebagai budak, aku tuh tidak dianggap manusia. Ya ampun, udah berat banget ya hidup aku. Terus udah merunduk aja, energinya udah habis di usia itu tuh. Kemudian setiap kali ada kejadian apapun, misalnya ya, penjaga penjara memberi makanan dengan cara dilempar. Tuh, jatah makan kamu. Iya, emang bener aku tuh gak berharga, makanan aja dilemparin ke aku kayak anjing. Emang lah aku tuh anjing banget deh. Begitu. Mana bisa lolos level berikutnya, betul nggak? Nah, jadi memang untuk kita aware dan sadar, itu tidak serefleks si emosi kita. Betul ya, oh itu betul. Saya sadari juga memang apalagi pada perempuan. Makanya perempuan itu ada walinya, ya itu salah satu hikmahnya dari Allah. Makanya ada walinya. Jadi wali itulah yang harus tahu refleks tombol on-nya kita yang akan reaktif tuh dalam kejadian apa sih, triggernya apa sih, itu harus tahu supaya si wali kita itu yang jadi jangkar dunia nyata kita gitu. Nah, tapi sebelumnya dari diri kita sendiri kita sadar dulu bahwa situasi yang terjadi itu situasional, bukan itu settingan sebenarnya. Oke? Settingan sebenarnya adalah Mbak Chandayani itu mulia, Mbak Chandayani itu cerdas, punya kemampuan belajar, pasti Allah akan memberikan hikmah, pasti Allah akan memberikan kekuatan, pasti Allah akan ajarkan respon terbaik. Maka setiap ada momen yang men-trigger si momentum memori ujian hidup yang berat itu, setiap ada trigger muncul, kan trigger muncul tuh kerasa ya di badan kita. Apakah tiba-tiba sensasi dingin, tiba-tiba pengen ngelempar barang, tiba-tiba apapun. Nah, di detik itu tanya langsung sama Allah, ya Allah, kau ingin aku memilih respon apa? Kasih tahu saat ini juga, please. Saat ini juga udah nggak ada lagi waktu kedua gitu. Kita yang doa yang ngotot sama Allah. Begitu. Sebagaimana ngototnya Rasulullah yang berkata, ya Allah jika tidak kau menangkan kami hari ini, saya khawatir tidak akan ada lagi yang berislam. Itu kan ngotot setengah ngancem ya. Nah sama kayak gitu juga. Ya Allah kalau engkau tidak beritahu saya respon terbaik saat ini juga di mana saya sedang merasa tertrigger, saya khawatir berikutnya saya akan terus tertrigger. Tolong ya Allah saat ini juga gitu. Nah panjatkan doa itu 10 hari terakhir ini. Pasti dijawab lah udah jelas. Allah melihat ada umatnya mau bertransformasi tidak mungkin ditahan-tahan. Itu yang nahan-nahan setan. Gitu ya. Jadi jangan kita duluan yang ngerasa tapi kan berat. Terus udah gitu ya gimana ya emang susah. Itu kalimat setan. Please jangan diulang oleh mulut kita. Itu kalimat setan. Itu bukan kalimat dari Allah. Dan jangan pernah kita itu merasa hopeless dan helpless. Saya tuh nggak punya daya upaya, saya tuh mah nggak bisa, pasti saya tuh akan larut lagi, pasti saya tuh tertrigger lagi, aduh apa sih yang saya bisa? Jangan, jangan. Kita sebagai muslim disuruh berserah diri pada Allah dan kita dilarang menyerah. Beda ya, kita disuruh berserah diri pada Allah dan kita dilarang menyerah. Kalau kita pakai kalimat-kalimat tadi itu kalimat menyerah. Dan kalau kalimat menyerah, siapa yang senang? Setan. Persis itu kalimat saya yang saya ajarkan pada Anda. Karena saya ingin Anda semua merasa tidak berharga. Persis seperti waktu saya diusir dari surga. Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu makhluk tidak berharga. Jadi godaan setan pertama adalah, memang saya aja yang nggak berharga, saya akan tunjukkan manusia juga akan merasa dirinya tidak berharga. Itulah godaan pertama saya pada mereka semua. Dan nanti Allah kau akan saksikan sebagian besar di antara mereka tidak bersyukur. Kan gitu kalimatnya ada di Al-Quran. Serem kan? Jadi ketika setan menghembuskan godaan pada kita, membuat kita merasa tidak berharga, sebagaimana label yang Allah tempelkan pada iblis, iblis akan berkata, akan aku goda mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan kau akan saksikan, ini ngancam pada Allah ya, dan kau akan saksikan bahwa sebagian besar di antara mereka tidak bersyukur.
Sekarang bisa lihat korelasi antara bersyukur dan merasa tidak berharga. Begitu kita merasa tidak berharga, kita lupa bersyukur. Persis kita masuk jebakan setan. Jadi persis ya, kalimat-kalimat tadi jangan keluar dari mulut kita. Walaupun itu ada di pikiran kita, jangan dikeluarkan dari mulut kita. Begitu dikeluarkan dari mulut kita, itu akan makin terasa nyata. Benar, saya tuh tidak mampu. Benar, saya itu tak berdaya menghadapi rombongan emosi yang muncul begitu ada trigger. Betul, saya itu akan selalu keingat-ingat lagi dengan semua memori buruk. Betul, saya itu tidak bisa lepas dari guilt-nya saya, rasa bersalah saya. Saya tidak bisa lepas dari itu kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat menyerah. Jangan keluar dari mulut kita. Kalaupun itu muncul di pikiran ya, posisikan diri kita tuh kayak orang di pinggir jalan tol, yang mana di jalan tol semua kendaraan lewat dengan cepat kan ya. Bayangkan kita di pinggir jalan tol, kita lagi berjarak dari diri kita, dan semua yang lewat itu, semua kendaraan-kendaraan itu tuh anggap itu tuh pikiran dan perasaan kita, kayak gitu loh. Jadi pas kita mengalami trigger tadi, terus muncul pikiran, tuh kan benar, aku tuh emang nggak layak, makanya ngalamin gini lagi. Oh ternyata ada pikiran aku tuh nggak layak, makanya ngalamin gini lagi. Oh, ternyata ada pikiran gitu ya dalam diriku. Terus gitu ada perasaan lagi, emanglah aku tuh manusia tidak penting, manusia tidak berguna. Ternyata ada perasaan kayak gitu ya. Terus ada lagi tuh muncul pikiran apa lagi, perasaan apa lagi. Jadikan diri kita tuh penonton. Jangan masuk dalam kendaraan pikiran dan perasaan yang merupakan godaan setan itu, jangan. Jadikan diri kita penonton, kita amati pikiran dan perasaan melintas. Terus kita serahkan pada Allah, ya Allah ternyata, ya Allah isi pikiran dan perasaan saya kayak gitu ternyata ya Allah. What should I do? Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Berikan saya petunjuk karena saya bahkan tidak tahu bagaimana mengurus pikiran dan perasaan saya sendiri. Mintalah itu pada Allah mumpung 10 hari terakhir. Itu nanti kalau kita berhasil dapat jawaban dari Allah, Allah kok pasti ngasih jawaban ya, Allah mah nggak pelit. Kita minta pasti Allah jawab, mungkin jangan-jangan kitanya yang nggak minta, atau kitanya kurang ngotot mintanya gitu ya. Karena ngototnya itu kan sebenarnya yang merasa berkepentingan dengan ngototnya kita kan bukan Allah, kitanya. Itu yang membuat kita termotivasi untuk keluar dari lingkaran dan siklus ini, gitu kan ya. Jadi nanti saya yakin ketika kita berdoa benar-benar mengharapkan itu 10 hari terakhir, itu tuh pentingnya buat kita bukan buat Allah. Bukan Allah tuh, so kamu minta dulu lah yang benar nanti aku kasih. Bukan, Allah mau ngasih terus. Jadi ngototnya itu tuh pentingnya tuh buat kita supaya awareness-nya nyala terus. Nah nanti jawaban dari Allah itu kita praktekkan, itu betul-betul kerasa Idul Fitri yang paling fitri. Bersih banget kita tuh. Hati kita tuh bersih dari berbagai asumsi, dari berbagai suuzon, dari berbagai penyakit hati. Karena setan itu tahu kalau manusia itu merasa tidak berharga dan kemudian dia memilih tidak bersyukur, maka penyakit hati lainnya tinggal nunggu waktu pasti datang. Hasad, iri, dengki, ria, sombong, pasti datang. Dijamin. Jadi setan itu jago nyari kuncinya untuk membawa semua penyakit hati lainnya masuk. Jangan-jangan di usia dewasa kita sudah seusia segini, jangan penyakit hatinya udah nempel ke hati kita. Karena kita tidak sadar kita ngasih kuncinya kepada setan. Silahkan bolak-balikan rasa berharga diri saya berdasarkan ujian hidup, kamu aja deh yang memaknai. Terus kita kasih kuncinya ke setan. Jangan-jangan begitu. Nah sekarang di 10 hari terakhir ini, pastikan kita menjadi orang yang memilih untuk menyaksikan saja setiap lintasan pikiran dan perasaan yang muncul setiap waktu kita tertrigger. Di momen itu mintalah dengan ngotot pada Allah, ajarkan saya respon terbaik saat ini juga ya Allah, supaya saya tidak mengulang lagi kesalahan dan siklus yang sama. Tolong ya Allah gitu. Ngotot berdoa, ingat ngototnya itu pentingnya buat kita supaya awareness-nya selalu nyala. Dengan begitu Allah pasti kasih jawaban dan praktekkan jawaban apapun yang Allah berikan pada kita. Sehingga ketika kita melakukannya, mempraktikkan 10 hari terakhir, harapannya di Idul Fitri itu kita tuh benar-benar ngerasa banget, ya Allah ternyata ini yang namanya hati yang bersih. Ternyata ini ya namanya ruh saya tuh kembali padamu tuh gini tuh rasanya. Dan kita kan pengen kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. Nafs mutmainnah. Mutmainnah berasal dari kata tu'manina. Kalau saya nggak salah ingat tuh tu'manina kalau nggak salah ya. Yang artinya adalah sesuatu yang tadinya tuh bakal pecah, membuncah, tapi nggak jadi. Kayak kita lagi ngerebus air, airnya penuh, terus udah gitu pas mendidih hampir tumpah, terus kita matiin kompornya, kan langsung syuh. Nah itu mutmainnah. Jadi jiwa tenang itu bukan berarti tidak pernah dapat ujian hidup. Jiwa tenang itu dapat ujian hidup berat banget, hampir kolaps, hampir depresi, hampir tantrum, hampir histeris, pokoknya udah hampir pecah. Terus sama Allah begitu. Dan itu Allah menjanjikan, Allah bisa melakukan itu in a second. Seperti bagaimana Allah melakukan itu pada ibunya Nabi Musa. Waktu ibunya Nabi Musa menyimpan bayi Nabi Musa di keranjang,
lalu disimpan ke air, itu tuh ada kalimat di surat Al-Qasas, hampir saja ibunya Nabi Musa berteriak dan mengeluarkan perasaannya, lalu kami tenangkan hatinya. Saat itu juga, detik saat itu juga. Kita semua, ya apalagi ibu-ibu, belum pernah mengalami kan, bayi kita sendiri baru dilahirkan, terus Allah perintahkan disimpan di keranjang, terus di sungai. Kalau kita sadar saat itu, kita bakal teriakan, itu bayi saya. Ini aja nifas belum selesai kok, masih ngerasa ngilu kontraksinya kok, kan baru lahir. Ya, tapi Allah berkenan si perasaan ibu yang sangat normal itu saja yang bakal histeris, dijamin bakal histeris, bakal seluruh perasaan marah, kecewa, takut itu ngumpul di situ. Terus sama Allah ditenangkan. Detik itu juga. Dan Allah langsung berjanji, akan aku pertemukan engkau dengan anakmu. Bahkan tidak dikatakan waktunya kapan, tapi kan di hari yang sama. Kan kita tahu kisah Nabi Musa ya. Jadi percayalah pada Allah, Allah tuh sudah menyiapkan respon terbaik dan bahkan sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam kapasitas diri kita. Cuma kitanya yang belum lihat. Jadi ingat, jangan mengulang kalimat-kalimat yang tadi, itu godaan dari setan. Ingat, settingan sebenarnya diri Anda adalah mulia, mampu belajar, mampu menangkap hikmah, siap untuk dinaikkan dalam level-level keimanan berikutnya. Oke, itu settingan sebenarnya. Semua situasi yang berat tadi, semua salah cara yang sama sendiri, itu masih situasional dan itu tidak mendefinisikan Anda. Gitu ya. Maaf jawabannya panjang, seperti biasa susah motong jawaban. Saya kembalikan lagi ke Masya Teknik Allah. Bagiannya Mbak Chan, mari kita ngotot. Berarti untuk memaafkan diri sendiri tadi cukup dengan kita mengulang lagi self-talk ya, Teh Elma ya. Karena kan yang Memaafkan. agak sulit memaafkan diri sendiri. Oh, Karena kan memaafkan diri sendiri. Ya, ya betul. masih tinggi gitu. Iya. Eh, Ada di satu sisi lain tambahan. sudah belajar, di sisi lain sudah belajar, tapi kok prakteknya saya nggak ngamalkan ilmunya ya, masih ada Iya. kritik terhadap diri Teh. Gitu. Iya, betul. Ada satu teman saya ingat ada satu dialog tanya jawab antara Ustadz Numan Halikan sama seorang penanya. Kan kalau Ustadz Numan Halikan ngisi story night itu suka ada tanya jawab direkam tapi diuploadnya nanti gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan tentang ya dia seorang perempuan merasa depresi, saya lupa masalahnya apa ya, dia kayaknya nggak terlalu cerita detail. Pokoknya dia bicara statement yang buruk tentang dirinya sendiri. Terus kalau nggak salah Ustadz Numan tuh bilang begini. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, soalnya banyak video yang saya lihat. Kalau salah Ustadz Numan Halikan tuh bilang begini. Waktu Nabi Musa memukul salah seorang militer Firaun, kan meninggal. Itu sudah jelas ya kategorinya mengambil nyawa orang lain tanpa syar'i, udah jelas. Jadi itu membunuh kategorinya. Gitu kan? Lalu Nabi Musa saat itu juga sadar diri, ya Allah saya tuh udah kebawa godaan setan. Kan memukulnya itu adalah reaksi membela diri. Tapi bahwa intensitas pukulannya segitu, posisinya di situ dengan amarah segitu, itu kan dibumbui setan, udah jelas ya. Nah, jadi ketika si militer itu mati, lalu Nabi Musa berdoa pada Allah, sesungguhnya ini adalah godaan setan, aku mohon ampun padamu. Intinya Nabi Musa mengakui saya telah menzolimi diri saya karena mengikuti godaan setan, ya Allah ampunilah saya, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya Ustaz Numan Halikan tuh nanya, kapan Nabi Musa tahu bahwa Nabi Musa diampuni? Terus si orangnya kan bingung ditanya gitu, nggak tahu gitu ya. Terus Allah menjawab, saat itu juga. Nabi Musa tahu saat itu juga, begitu Nabi Musa tuh mohon ampun, Nabi Musa itu diampuni, tahu kok. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi Musa diberi perintah selamatkan diri, dan kan nggak dikasih tahu tujuannya ya. Jadi Nabi Musa itu disuruh sama Allah menyelamatkan diri, tapi nggak dikasih tahu tujuannya, kamu akan berjalan selama sekian jam, arah sekian derajat, sekian kilometer ke arah sana, namanya kota ini. Kan nggak dikasih tahu gitu. Dan di kisah Nabi Musa banyak kejadian gitu, pokoknya lakukan ini, jangan naon ya Allah, lakukan aja gitu kan. Bahkan Nabi Musa itu tidak bertanya. Jadi Nabi Musa tuh mau menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati, percaya bahwa saya akan diselamatkan. Jalan aja terus. Bagi mata manusia, kemana sih ini jalannya, nggak tentu arah gitu ya. Tapi bagi mata Allah kan tahu Nabi Musa itu diperjalankan ke Madian untuk kemudian nanti bertemu dengan anak-anaknya Nabi Syuaib, yang kemudian oleh Nabi Syuaib kemudian ditawari pekerjaan, bahkan dijadikan menantu, itu kan ya. Dan saya ingat doa Nabi Musa ketika sampai di Madian dan kemudian berteduh di sebuah pohon. Nabi Musa itu berdoa, kalau saya nggak salah kata Robi ini lima anzalta, ada satu kata lagi, terus pokoknya intinya saya itu fakir. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dari mana saja dan bentuk seperti apa saja, karena sesungguhnya saya ini fakir, udah nggak punya apa-apa, tidak punya, bukan hanya tidak punya pakaian dan harta ya, bahkan emang saya sudah tidak punya nama baik, gitu ya. Jadi bayangkan seseorang seperti Nabi Musa yang pernah membunuh orang,
sadar bahwa dirinya langsung diampuni begitu dia meminta maaf. Dan bahkan berani untuk meminta kebaikan berikutnya. Dan Nabi Musa tuh diangkat jadi nabi. Ketika Nabi Musa diangkat jadi nabi, apakah Allah tuh ngorek-ngorek kesalahannya? Enggak. Bahkan Nabi Musa sama Allah diberikan kekuatan untuk bertemu dengan orang yang menzoliminya selama ini, yaitu Fir'aun. Dan berhadapan dengan orang yang menzoliminya bukan hanya membahas dirinya, bukan. Dikasih tugas lebih besar. Sampaikan bahwa kau adalah utusan Allah dan sampaikan pada Firaun untuk bebaskan Bani Israel. Jadi Nabi Musa datang sebagai utusan Allah, berhadapan dengan orang yang paling menzolimi dirinya selama ini, bukan hanya untuk healing dirinya, konfront dirinya, itu bukan hanya itu mah level paling rendah. Dia membawa misi yang lebih mulia lagi, bebaskan semua Bani Israel. Ibaratnya kayak, saya tahu kamu zolim sama saya, tapi kamu tuh zolim kepada semua manusia yang berada di dalam kekuasaanmu. Bebaskan mereka semua, karena Tuhan mereka bukan kamu, Tuhan mereka adalah Allah. Mereka adalah milik Allah. Itu kan kayak bukan satu step ahead, bukan. Itu tuh kayak wih gitu, levelnya jauh di atas sana. Sebenarnya Allah memberi ujian hidup pada kita itu untuk menyiapkan kita berada pada situasi level yang tetap jauh di atas. Tapi kita ketahan, kenapa coba? Karena kita mengamini apa yang setan bilang. Iya, Mbak Chandayani, lu pikir lu diri berharga? Enggak. Nah, itu diamini. Sementara lebih mana yang lebih berhak untuk merasa bahwa dirinya tidak berharga? Nabi Musa atau Mbak Chandayani? Nabi Musa lah. Emang Mbak Chandayani pernah bunuh orang? Gak pernah. Tapi Nabi Musa itu bunuh orang. Dan detik itu juga begitu minta ampun, Nabi Musanya langsung tahu saya diampuni. Jadi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Firaun mengatakan gini, kamu datang ke sini setelah kamu melakukan kejahatan yang itu, kamu masih ingat kan? Firaun ngomong kayak gitu, karena sengaja menyembunyikan, karena tidak semua orang tahu kejadian itu kan kejadian 10 tahun yang lalu ya. Ya betul, doanya itu hatur nuhun pisan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa powerful banget menurut saya. Jadi dalam situasi apapun kita tuh minta pada Allah kebaikan apapun, dan kebaikan yang Allah datang kepada Nabi Musa adalah kesempatan membantu. Ya, bukan hadiah loh ya. Bukan ujug-ujug datang perempuan, saya mau deh jadi istri kamu, kan bukan gitu. Tapi kejadiannya, ada orang butuh dibantu. Itu adalah kebaikannya. Gitu. Nah, kayak balik lagi yang tadi. Jadi Firaun ketika datangi oleh Nabi Musa, mungkin teman-teman pernah dengar ya dalam topik-topik psikologi mental health yang umum sekarang, suatu saat akan ada momen mungkin Anda tuh perlu ngomong pada orang yang menzolimi Anda. Berhentilah memperlakukan saya seperti ini. Itu namanya konfront. Konfront itu kan, wih, itu luar biasa, butuh keberanian besar. Tanya Teh Nifah. Betul Teh Nifah? Sudah pernah konfront. Beratnya luar biasa itunya, deg-degannya, panas dinginnya, belum lagi emosi sesudah konfront itu kan luar biasa berat. Sekarang bayangkan, konfront untuk topik diri sendiri aja udah berat banget kan ya. Sekarang bayangkan Nabi Musa harus konfront mewakili seluruh Bani Israel sepanjang bergenerasi-generasi. Itu momen udah berat banget tuh. Makanya Nabi Musa dibekali doa, Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di momentum itu Firaun ingin mematahkan rasa percaya diri dan rasa berharganya Nabi Musa dengan mengatakan, kamu datang ke sini setelah sekian lama, setelah kamu melakukan itu, kamu ingat kan yang itu? Dating gitu ya, kamu kejahatan yang itu, ngomong kayak gitu seperti Firaun yang mengatakan gini, kalau kamu berani maju selangkah lagi dan melawan saya, ingat saya akan buka aib kamu. Yang lain di sini nggak ada yang tahu loh aib kamu. Kamu mau dipermalukan dengan cara saya buka aib kamu? Nah kayak gitu loh maksudnya Firaun tuh. Tapi ketika Firaun bilang begitu kan cuma Nabi Musa yang tahu. Yang lain kan kayak ini Firaun ngomongin apa sih? Firaun ngomongin apa sih gitu ya? Emang Nabi Musa habis melakukan apa sih gitu kan? Terus Nabi Musa tuh bilang begini, iya saya memang melakukan itu dan saya mohon ampun pada Allah dan Allah ampuni saya saat itu juga sehingga saya merdeka. Dan sekarang saya dijadikan utusannya. Coba lihat kalimatnya. Powerful banget kan? Betul, saya melakukan kesalahan itu dan saya mohon ampun pada Allah dan Allah mengampuni saya dan saya diangkat menjadi utusannya. Coba Mbak, target kita tuh sampai ke sana. Allah berikan ujian hidup pada muslim itu untuk sampai ke sana. Ya, betul saya melakukan kesalahan itu, saya mohon ampun pada Allah, Allah mengampuni saya dan Allah angkat saya menjadi penyampai pesan. Itu tugas kita, penyampai pesan. Jadi semua ujian hidup kita sebenarnya adalah dibalut oleh banyak sekali pesan. Kita tuh penyampai pesannya. Tapi kita tuh banyaknya berhenti cuma sampai kalimat, iya betul saya melakukan itu. Iya betul saya melakukan itu. Udah aja berhenti di situ. Makanya ikutannya urutan Nabi, bukan urutan setan. Kalau setan akan bilang, iya itu kamu tuh melakukan itu. Udah nggak usah minta maaf, Allah nggak akan ngampuni kamu. Udah kamu tuh nggak berharga. Kata siapa orang yang membunuh aja diampuni sama Allah dan dijadikan Nabi? Kita nggak pernah membunuh.
gitu ya. Jadi saya masih ingat ketika Ustaz Numan itu balik nanya ke si ibu yang nanya itu, why are you so harsh to yourself? Allah is already forgive you. Why don't you forgive yourself? Kenapa kamu tuh kejam banget sih sama diri kamu sendiri? Allah tuh udah memaafkan kamu dari dulu. Kenapa kamu gak maafkan diri kamu sendiri? Kamu betul lebih daripada Allah. Ada kalimat gitu loh dari Ustaz Numan. You think you are higher than Allah? Kamu pikir kamu tuh lebih tinggi dari Allah sehingga kamu merasa, tunggu, aku tahu Allah udah mengampuni aku, tapi aku mah gak mengampuni diri aku sendiri. Kan aku lebih tinggi daripada Allah. Aku mau ke maha saya, weh gitu. Serem ya. Ya manusia tuh emang bisa sampai segitunya. Ya saya maaf perlu bicara lugas seperti ini. Jadi memaafkan diri sendiri itu mudah. Mudah, gak susah. Jadi yang bilang susah itu siapa? Setan. Hati-hati ya. Yang memudahkan diri sendiri itu mudah. Kenapa memudahkan diri sendiri mudah? Karena Anda sendiri sudah diampuni sama Allah. Jadi Nabi Musa itu langsung memaafkan dirinya sendiri. Jadi Nabi Musa itu melihat dirinya layak dimaafkan apa tidak, bukan berdasarkan seleranya, bukan. Saya tahu saya mohon ampun, saya tahu saat itu juga Allah mengampuni saya. Ngapain saya pakai persepsi orang lain? Ngapain saya pakai persepsi saya sendiri? Saya pakai persepsi Allah lah. Gitu ya. Dan sedihnya kita adalah, kita tuh kok ya betah gitu loh. Bertahan di penjara oleh persepsi diri kita sendiri, padahal Allah mah ngelihat kita nggak kayak gitu. Jadi berarti kayak malaikat baik di sebelah kita tuh udah kayak nyolek-nyolek. Ya ampun, udahan dong Bu, Allah tuh udah mengampuni dari dulu, kenapa ibu teh gini terus? Allah tuh nggak mempersepsi ibu kayak gitu, kenapa ibu mempersepsi kayak gitu? Terus kata si setan sebenarnya, asik, kena jebakan, terus aja gitu ya. Ayo, ini udah 10 hari terakhir Ramadan, please atulah, yuk keluar. Jangan terus-terusan berada dalam siklus yang diciptakan oleh setan. Oke? Terakhir dari saya. Nggak tahu ada pertanyaan lagi apa enggak, maksudnya terakhir terkait topik ini. Teman-teman nanti googling tentang, aduh saya lupa nama ustadznya ya. Ada ustadz di Amerika yang pernah diwawancara oleh Morgan Freeman. Karena dia itu di tahun kapan, udah lama banget kejadiannya, beliau itu harus bersaksi di persidangan. Anaknya dibunuh oleh seorang pemuda yang sedang mabuk. Anaknya ini ada profesinya saat itu adalah pengantar pizza. Nah, datanglah si anaknya ini ke sebuah rumah, di rumah itu entahlah sedang terjadi konflik apa dan sebagainya. Pokoknya ada laki-laki yang mabuk dan entah gimana ceritanya, pokoknya si pengantar pizza ini dibunuh. Lalu di penjara, udah jelas bukti-buktinya mengarah pada dia. Ketika persidangan, ayah dari si pengantar pizza ini diminta untuk hadir dan bersaksi. Saya tidak tahu detailnya gimana. Pokoknya video yang viral saat itu adalah kan si tersangka, terdakwa lebih tepatnya, karena udah tinggal menunggu tinggal di penjara aja. Si terdakwa tuh ada di sana dan begini mukanya tuh ya kayak dia sedih banget gitu ya ampun saya bunuh orang gitu. Terus si bapak ini ustadz, seorang pemilik pesantren di Amerika, dia bilang gini, I don't angry to you, I angry to the shaitan that makes you do this. Saya tidak marah padamu, saya marah pada setan yang telah membuatmu melakukan ini. Saya tahu jiwamu suci dan bersih. Oleh karenanya, saya memaafkanmu, nak. Itu langsung pecah tangis ya. Si terdakwa nangis, ibunya terdakwa nangis semua. Udah gitu kan, karena semua jadi pada heboh gitu ya. Terpaksa persidangan dihentikan dong, karena nangis semua. Si hakimnya juga nangis. Terus hakimnya ketok palu bilang, kita jeda sejenak ya untuk memulihkan emosi kita gitu ya. Semua tuh menatap dengan tak percaya pada si ustadz itu. Lalu kan karena reses ya, jeda sejenak, jadi kan keluar dari kursi masing-masing. Terus si sebagai saksi duduknya harus di belakang kursi penggugat, kursi jaksa. Nah kursi jaksa itu berdekatan sama kursi terdakwa. Jadi kan pasti ngelewatin meja terdakwa. Pas ngelewatin meja terdakwa dia berdiri kan si terdakwa tuh nangis banget ya. Terus sudah gitu dengan gestur yang sangat hangat si bapak itu mendatangi si terdakwa itu, terus kemudian memeluk, terus bilang, I forgive you son. Dan mulai saat ini, kamu sudah seperti anak saya. Udah nangis itu semuanya. Itu tuh direkam, dan rekam itu jadi viral. Dan semua orang bertanya-tanya, ini makhluk macam apa ini? Si bapak ini kok mau memaafkan? Ini bukan memaafkan diri sendiri, ini memaafkan orang lain. Jelas lebih berat, anaknya dibunuh gitu loh. Anaknya dibunuh, bayangkan. Dan ini bukan nabi. Ustadznya masih hidup sampai sekarang, masih ada. Nanti coba saya share ya profilnya, saya follow Facebooknya soalnya. Dan terus si ustadz ini ditanya, ya diwawancara, tapi paling viral ada video wawancara oleh Morgan Freeman. Mereka berjalan berdua di padang rumput, Morgan Freeman sama Ustadz ini. Morgan Freeman bilang, saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat Anda mau memaafkan seperti itu? Itu tuh datang dari mana? Rasa maaf sebesar itu. Terus si Ustadznya tarik nafas panjang, Ustadznya bilang, kami sebagai Muslim itu meyakini keesaan Allah.
maka Allah lah yang pasti punya rencana atas ini semua terjadi. Saya tidak mau melangkahi rencana Allah. Pasti Allah akan membawa kebaikan dari semua kejadian ini. Dan oleh karena saya percaya atas kebaikan itu semua, saya memaafkan. Dan memaafkan itu ya karena saya menyerahkan ini semua pada Allah. Itu saja. Ini bukan lagi tentang antara saya dan orang itu. Ini tentang saya dengan Allah. Saya menerima kejadian itu, saya memaafkannya. Saya memaafkan kejadian itu, saya memaafkan anak itu. It's because the oneness of Allah katanya. Oneness itu tauhid, oneness of Allah gitu. Itu Morgan Freeman-nya berkaca-kaca. Terus langsung bilang, saya tidak tahu bahwa rasa kasih sebesar itu tuh bisa ada. Terus Bapak itu bilang, ada, memang kita tuh diciptakan dengan rasa kasih sebesar itu kok. Terus dari situ ngobrolnya jadi tentang tauhid lah ya. Nah, jadi coba nanti googling tentang kejadian itu. Saya lupa namanya apa ya, Ustadz yang memaafkan anaknya lalu diwawancara Morgan Freeman mungkin ya, googlingnya. Nanti saya coba cari share profilnya. Itu mungkin ya terakhir. Ini Mbak Yukiko resen dari tadi teh. Oh gitu? Aduh, ini sebenarnya saya harus rapat jam 3. 5 menit aja ya saya jawab ya. Mohon maaf banget. Sudah menunggu soalnya orangnya. Ya. Saya jawabnya kelamaan, maaf ya Mbak Yukiko ya. Yuk Mbak Yukiko cepet yuk. Mbak Yukiko nanya cepet. Iya, baik. Yang tadi dibilang itu kan orang-orang yang punya high class response ya, dan berkaca pada diri sendiri kayaknya jauh sekali perbandingan kualitas diri. Yang diajarkan Rasul atau Quran ya latihan-latihan kecil yang kita bisa buat dan dalam rangka membangun diri sendiri. Apa dan bagaimana, kan ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk punya kualitas diri yang besar seperti anak-anaknya para nabi dan rasul, terutama kita hidup di dunia modern sekarang ini. Latihan-latihan kecilnya seperti apa itu teh? Kalau apa tadi saya tadi hanya baru mencatat satu, yaitu bersyukur. Yang latihannya yang lain apa, minta tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab singkat ya karena mau rapat. Jadi, apa latihan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari? Karena momentum yang bisa men-trigger kita dan bisa mengingatkan kita pada perasaan-perasaan buruk tadi, itu tidak bisa kita duga datangnya kapan ya. Kejadian-kejadian tadi ya, men-triggernya. Maka latihan kecilnya adalah di setiap ada hal apapun, sekecil apapun, baik bahkan di rumah sekalipun, yang kemudian kita sadari itu men-trigger sesuatu emosi negatif pada diri kita, yang mana emosi negatif rentan membawa rombongan emosi yang tadi. Contohnya misalnya anak numpahin air ke karpet, misalnya gitu ya. Terus langsung gitu emosi udah naik, tunggu, ini emosi negatif bisa bawa borongan emosi yang dulu nih, gitu, yang kita tuh belum rilis nih, masih bisa kebawa guilt dan shame, jadi ditumpangi gitu. Banyak emosi lain yang numpang. Maka di momen ketika muncul trigger pada emosi negatif, ambil jeda, tarik napas panjang. Sesudah tarik napas panjang, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan pada saya apa yang harus tangan saya lakukan, apa yang harus mulut saya ucapkan, apa yang harus mata saya lihat, apa yang harus kaki saya langkah kemana, jadikan diri saya alatmu. Gitu. Jadi kalau kita menghibahkan diri kita pada Allah, ya Allah, saya serahkan diri saya padamu sepenuhnya. Terserahlah mulut saya mau ditunjukin buat ngomong apa. Terserah tangan saya tunjukin melakukan apa. Terserah mata saya tunjukin melakukan apa. Karena kita nggak tahu bentuk respon terbaik itu seperti apa. Kan namanya juga berbelajar ya. Gitu ya. Belum tentu ilham datang tuh kita langsung nangkep, oh berarti begini perilakunya, mata begini, mulut begini, belum tentu. Jadi kalau yang sering saya alami itu ya seperti itu, tarik napas panjang, terus langsung bilang, ya Allah, jadikan tangan alatmu, jadikan bibir saya alatmu, dan sebagainya. Dan kita memasrahkan diri, terserah respon apa aja yang muncul. Bahkan ketika marah pun, ketika responnya muncul tuh marah. Dan ternyata di lain waktu si orang yang kita marah itu jadi mikir, untungnya kamu waktu itu marah sama saya jadi sadar, ternyata tuh saya tuh gini. Terus kita mikir, berarti marah saya tuh benar ya waktu itu. Terus mikir, emang saya waktu itu marah niatnya apa ya? Oh ternyata ada doa itu sebelumnya. Ya Allah, jadikan saya mulut saya tuh penyampai pesanmu, jadikan tangan saya tuh alatmu gitu loh. Jadi kita menghibahkan diri kita aja sama Allah. Jadi kayak, ya Allah, jadikan saya kayak boneka yang pakai tali. Ini bonekamu. Terserah Allah mau membuat saya merespon situasi ini pakai respon apa. Nah itu doa itu sering aja dilakukan. Ya itu sepersekian detik emang doanya. Namanya kan doa kan tidak harus didaraskan dengan kata-kata tertata dan teratur ya. Tapi itu yang sering saya lakukan. Dan ada momen-momen di mana misalnya ini kita lagi berhadapan dengan orang.
yang lagi dibahas adalah topik di mana orang itu menzolimi saya, misalnya gitu ya. Tapi orang itu bercerita pakai point of view bahwa dialah yang menderita. Wah, aku tuh menderita loh melakukan ini tuh gini. Kan kita kayak mengernyitkan dahi gitu ya. Perasaan saya yang terzolimi, kenapa kamu yang curhat ke saya, kamu yang merasa berat dan sebagainya, lupa apa saya yang lebih terzolimi gitu ya. Itu momen itu rentan banget kan men-trigger gitu kan. Jelas itu men-triggernya tuh bukan sekedar karena kejadian itu mengingatkan, tapi karena sosok yang di depan, sosok yang mendolimi gitu ya. Terus di momen itu saya pernah ngalamin, dari momen itu saya gitu, saya diam dulu dengan sadar menarik napas panjang depan orang itu, terus kemudian dari situ langsung berdoa, menjamkan mata sejenak. Saya sengaja mengambil jeda lebih panjang karena kan lagi one on one ngobrol sama orang itu, memejamkan mata terus, ya Allah, momentum ngobrol ini bukan saya yang menciptakan, ini Allah yang berikan. Jadi pasti ada maksudnya. Jadi tolong ya Allah, jangan biarkan diri saya yang mengambil alih respon saya pada situasi ini. Saya tahu saya lemah, pasti bakal banyak dorongan emosi. Belum tentu cara saya benar, malah bisa jadi salah. Udahlah ya Allah, saya tidak lagi menyerahkan kendali diri saya pada diri saya. Saya serahkan kendali diri saya padamu, terserah. Saya adalah bonekamu, mau dijadikan apa aja, jadikan saya alatmu, terserah. Jadi apapun yang keluar dari mulut saya, ya Allah, jadikanlah itu kata-kata darimu saja ya Allah. Terus apa yang tangan saya lakukan, gunakan tangan saya ini sebagai alatmu. Udah, terus saya buka mata, itu saya napas, diem, tutup mata, berdoa itu nggak nyampe semenit. Jadi malah gitu aja. Gitu aja kan yang penting hati ya kalau berdoa. Nah, begitu itu dilakukan, ya udah, terus ya udah saya ngomong aja. Saya tidak tahu apa efek dari omongan saya. Saya bahkan tidak menata omongan saya di pikiran saya gitu ya. Udah norolang keluar semua gitu. Baru setelah berapa hari, berapa lama saya memikirkan lagi, kok bisa saya ngomong itu ya? Aku baru sadar gitu, bisa saya ngomong itu ya? Nah, terus pikir-pikir, ya benar ya, karena saat itu Allah yang mengambil alih. Nah, itu. Jadi latihan kecilnya adalah napas, jeda sejenak, minta sama Allah jadikan itu sebagai alatnya. In every moment, sampai ke hal kecil. Dengan begitu, kita terbiasa menyerahkan persepsi hidup kita pada Allah. Kita terbiasa menyerahkan isi perasaan dan pikiran kita sama Allah. Kita terbiasa selalu nyantol sama Allah dan bukan nyantol sama apa bisikan setan. Kita selalu terbiasa mencari, mendengar di mana petunjuk Allah gitu. Bukan langsung mengamini was-was yang datang ke dada. Pasti ya. Setan maka pasti menemukan waswas pada dada gitu. Itu mungkin ya jawaban dari saya. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf, saya juga harus undur diri karena mau rapat. Ya baik, terima kasih. Begitu Mbak Yuki, nanti kalau misalnya mau ada respon bisa lanjut di WA aja ya Mbak Yuki ya. Responnya bukan di WA, respon. Kalau maksudnya yang tadi. Nggak, dia bercanda-bercanda. Maka kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau ditanggapi gitu teh. Kalau respon-respon emosi kan tidak harus nge-WA saya gitu ya. Iya, nanti di grup ya lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, siap. Oke. Baik, terima kasih banyak Teh Elma atas waktu dan ilmunya yang luar biasa, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom siang ini ya. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dari Nifas pribadi. Dan sekali lagi juga ya. terima kasih banyak Teh Elma atas todongan-todongannya. Alhamdulillah acara sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Teh Elma, Teh Nifas.